Kayaknya kalau mulai sambil kita ngetok botol seru. Kita pakai. Kita opening ala Trimas Kendir ya. Oke. Kita mulai unboxing. Selamat datang. Kenapa? Pakai. Kan kedengeran juga gua. Iya, tetap aja deh. Telinga gua. Oh iya ya. Jadi Susah lebih ya. fokus ya. Trimas Kentir mah podcastnya pakai Zoom. Bukan. Malah apa tuh? Apa? Pakai clean fit. Pakai clean fit. Nah, lu belum ada. Lu kalau handphone lu Android nggak bisa, Po. Itu Apple doang. Sorry, Trimas Kentir mahal, Bro. Kembali lagi bersama, biar co-host aja ya. Oh, boleh. Kembali lagi bersama Unboxing by Mejus Indonesia, dan ada gua co-host magang yang sudah beberapa kali hadir di sini, cuman belum dapat kontrak belum. Oh. Belum, harganya belum cocok. Biasanya 3 bulan probation dulu. Anjing, itu di kantor gua dong. Oh gini ya rasanya gua kalau provisionin orang ya. Bisa. Oh, lu gituin orang kan? Iya. Baru berasa lo. Biasanya di 3 bulan kurang 2 hari biasanya. Nah, ini ada tamunya Pak, diajak ngomong. Oh iya. Oke. Ntar lo ngomong-ngomong kontrak, Maju sudah nggak usah dikontrak, ajak main aja. Datang bos. Oke, dan sudah ada Ananta Rispo dan juga Bro Eri Makmur. Selamat malam. Ini sorry harus dipanggil. Kalau ini kan jelas kayaknya masih muda. Nah, sama pertanyaan gue juga Iya, sama gitu. harus dipanggil Bro, Om, Bang, yang apa Sengdi, apa apa Cak, apa piye? Apa anjing ya? Hey, Bangsat, masih menit-menit awal. Nggih. Oh, tapi gue berarti tahu kedekatan kalian sangat dekat berarti kalau bisa manggil Jing gitu. Kita itu dia. Hah? Belum pernah ketemu, ini pertama kali ketemu. Dia Itu. di, Oh gitu. di DM sopan. Mas di sini Jing. ini pertemuan pertama saya. Sumpah. Sumpah. Langsung Jing gua. Ya apa sih kau gitu? Ya udah, nyet. Dia lo dulu belum ketemu gua sopan, Pak. Pertama ketemu gua juga sopan. Ya kedua ketiga sih udah nggak bener ya. Memang kalau satu manajemen harus gitu kali ya. Enggak, kalau saya di vape sopan banget, ketemu siapa aja sopan. Enggak. Anak baru. Oh iya. Kalau di vape Di chat takut. doang, di chatnya awal-awal. Iya, sopan lama-lama. Kalau mah ini si bangsat ini mah udah enggak. Nah tapi bohong. Lu anak baru bohong. Udah pernah diceritain lu anak barunya bohong gitu. Tapi ini gua belum dijawab tadi. Oh, Panggilnya iya. apa? Om, Bang, apa? Bebas ya. Bebas. Oh bebas. Mau Apa ngambil Jing juga gak apa-apa. Nah ini udah ada adeknya loh. Ini udah adeknya loh. Anjir sampai niat loh. Si Onyet diginiin. Nggak ada adeknya loh. Tapi kurang miring dikit karena kalau Makmur itu kan kumisnya trapesium. Oh iya ya. Oh bahkan itu Iya. gua siapin. Bentar, Benerin. Trapesium. Ternyata ada Trapesium. Iya, ada SOP-nya. Iya. Dia harus trapesium. diukur Om berapa senti gitu. Ada cetakannya. Oh pakai mal. Pakai mal. Ini saya pulang ya? Hancur tuh trapesiumnya. Nanti Trapesiumnya Ntar Santai dulu dong. kan ada tamu Santai yang dong. lain. Tamu nggak cuman lu. Iya. Lu nih gajian sama juga mau nomor 1 lu nih. Emang berapa ya? Nggak bisa dipancing si anjing dia. Sebentar Om, kita mungkin flashback dulu Om. Maksudnya kalau dia kan udah jelas nih, sebenarnya anak lama ngaku anak baru nih, ya kan? Ya. Kalau Om Eri, saya nggak tahu pernah cerita di mana. Kalaupun pernah, mungkin saya nggak nyimak gitu. Iya. Awalnya bagaimana Om Eri ada di dunia ini? Dunia vape. Dunia vape. Enggak reviewer dong, lu enggak tapi. dong, enggak Lu dong. beliau reviewer Ya lu. kan hidup di dunia dulu, berkarir apa Panjang. dulu. Kalau lu kan dulu kayak jualan handphone dulu, ngamot Oh, ngamen iya, dulu, iya. terus lu
atlet COD kan ada journey-nya gitu. Ada yang lupa kayaknya nyabu dulu ya. Tahu. Enggak boleh ya. Nyabu inek. Sampai gua Sampai gue ditanya sama kalau udah berhenti aman, kalau Iya. udah berhenti aman. Gak ada remnya sama sekali nih ngawur cuy. Ya udah. Yang mau masuk, yang mau di luar tutup Iya. pintunya panas lah. Soalnya AC-nya setengah PK, ya, setengah papan. Waduh. Gimana? Om aja lah ya, udahlah Om. Iya, Mukanya iya. Om soalnya. Iya. Ya, kita sepakat lah ya, Om. Om ya. Bebas, boleh. Oke, Om Eri. Gimana Om awalnya Om? Awal kenal vaping ya. Atau mungkin sebelum vaping boleh. Sebelum vaping. Awalnya Om ngapain sih gitu? Iya, bermain sinetron. Kalau saya mungkin lebih ke sinetronnya ya, bukan film layar lebar, bukan komika juga, lebih ke sinetron. Dan karena tubuh besar ini kan orang identik jadi kayak lucu, akhirnya terjebak di genre-genre komedi. Oh. Sebenarnya awal terjun di dunia acting pengen kayak Lukman Sardi, drama. Ekspektasi ya. Ekspektasi. Realita Lukman Sarden. Gua nggak tahu Lukman Sardi siapa. Best Serius, gua nggak tahu. aktor itu, best Itu yang biasa menang Piala Citra. Ya sekelas inilah, sekelas siapa Reza Rahardian. Iya. Gitu. Sinetron juga. Film Film dong. layar lebar. Aduh. Ya, Dia maaf tuh nih, sempat maaf. sempat terkenal waktu apa masuk Kristen ya? Iya, benar iya, kan? iya, Emang iya, benar. Emang benar. Pada saat dia gitu. mau nikah Iya, itu, iya. benar. Iya. Ramai lagi. Oke, yuk. Ini mah beneran. Kalau fakta kan nggak apa-apa kan? Iya dong. Kayak dia dong masuk Kristen. Apa? Kata siapa? Lah kata lu waktu kawinan kehilangan satu. Jangan Mas. Jangan diterusin. Belum tentu. Agak bahaya ya. Iya. Bahaya loh. Giliran gua ngomong tadi gua co-hostnya, tiba-tiba bahasannya begini anjing. Kok agak serem ya? Nggak ada rispo soalnya. Kalau Iya. nggak ngeri-ngeri sedap nggak seru gitu. Oke, terus lanjut Om. Ya sinetron nanggung lah, dan mulai alhamdulillah dapat peran yang lumayan itu di 2009, itu judulnya Awas Ada Sule. Dan itulah pertama kali karakter Makmur ini ada. Oh. Gitu. Dan akhirnya itu bertahan 3 tahun. Ya. Oh awalnya di sinetron nggak sebagai Bukan Makmur, masih ya lapis 4, lapis 5 lah. Nggak berasa yang Oh, yang biasanya di sinetron jadi pohon gitu. Iya. Yang jadi Figuran. orang loper koran figuran. gitu. Di atasnya figuran, boleh dibilang di atasnya figuran, masih dapat dialog. Kalau figuran kan lewat Oh doang. lewat doang. Oh iya, jadi tukang jual botol. Ekstras dialog ya. Terus dialog yang kalau temennya ngomong, iya bener tuh, cuman gitu doang. Oh, gitu. iya. Cameo bukan sih sebetulnya? Bukan dong. Kami itu apa lagi? Kalau ya? cameo ada dalam cerita sebenarnya. Dan biasanya dia tokoh penting di kehidupan nyata, diundanglah di situ sebagai pemanis lah, kayak Donald Trump waktu di Home Alone kan cameo. Oh, Sosok Donald Trump iya, kita iya, sudah iya. kenal kan. Iya, benar. Gitu. Tapi hanya 1 scene 2 scene kayak gitu. Oh jadi awalnya belum ada sosok karakter Makmur ini. Belum. Main dulu gitu. Ya, sampai Tapi di 2009. sebentar Om, kayaknya ada yang paling penting Om. Bagaimana caranya main sinetron? Itu lebih penting. Sama selain itu gue mau tanya juga nih sama Rispo sama Om Eri ya. Selain bagaimana caranya main sinetron atau muncul di TV, gue mau nanya juga umur berapa ya minimal muncul TV ya? Enggak ada. Oh nggak ada ya? Ada lah. Umur seminggu pun anak bayi kan ada peran-peran. Oh, iya, Peran-peran iya. baru melahirkan, Iya. dibuang oleh Jadi ibunya. kalau usia gue masih bisa nih. Ya. Kurang apa sih di vape lu? Iya. Semua nih. Masih ini aja ya. Ya kita nih lagi Ini kan pertanyaan yang sama kepada Anda berdua. Kurang apa di dunia keartisan kurang Anda? banyak. kurang banget. Keartisan tidak seindah yang Anda bayangkan. Emang iya. Tuh, kasih tahu. Coba sinetron sekali shot berapa? Waduh. Waduh, kok jadi buka-bukaan dapur, Po? Enggak Gua kemarin dipaksa buka-bukaan si anjing. kan ini unboxing. Ya, Kan ini ceritanya unboxing Iya, gitu. judulnya iya, unboxing iya, gitu. Buat apa ya? Ya kira-kira aja maksudnya. Kalau dia bisa nyebutnya gini nih, mobil Tamiya gua 3 kali UMR. Nah, oh tinggal sebut nih, berapa kali? 10 UMR, 20 UMR, atau UMR mana gitu? Gua mau nyebut sebenarnya. Ya. Tapi Nggak enak sama Mas Eri. Nggak enak tuh maksudnya lu di atas sama di bawah? di atas. Oh, di atas. atas. Iya. Komika lebih personality, off airnya lebih kencang. Oh
gitu ya. Iya. Sebenarnya yang banyak duitnya tuh off air apa online sih ya? Offer Tanya gua, tanya mereka lah. Off air atau on air? Ya. Ya itu off air atau on air? Kalau yang sering off air silakan dijawab. off air. Off air. Off air ya? Off air. Ya. Oh lebih banyak. Karena kalau on air itu lebih murah karena kita itu dapat Iya. impact dari apa yang kita kerjakan gitu. Misalnya di TV kita stand up ya kita jadi dilihat banyak orang. Ya. On air itu untuk mendongkrak off airnya. Etalasenya lah bisa dibilang. Oh. Gitu. Kalau Om Eri sendiri udah berapa tahun? Awal terjun di dunia acting itu 2004. Lama juga ya. Lama. Aku kayak lulus SMA gitu. 2004 gue masih kuliah. Aku baru lulus SMA. Aku SMP aja belum lulus. Harusnya 2004 aku juga masih kuliah. Cuman karena dapat kesempatan main sinetron itu sebuah kecelakaan sebenarnya nggak ada niat. Oh, Jadi aku punya 2004. kenalan kakak kelasku zaman kuliah. Aku kuliah di IKJ. Harusnya di balik layar. Ngambil sinematografi. Harusnya di balik layar, tapi di Nah, coba ini. Nah, gua kebetulan nih kurang editor nih. Ini di setting nih, Mas nih udah bener loh. Oh, berarti tadinya mau ngebikin Aman. di belakang, di belakang. tapi ditaruh depan. Ya, kecelakaan karena pada saat itu ada senior kerja di sebuah production house Cinemark itu kerja sebagai produser pelaksana. Dia butuh pemain gendut, budgetnya murah. Kalau dia pakai pemain baru, otomatis sudah punya standar harga. Dia pakailah yang baru alias saya, bantu gua, lo nggak usah casting, besok syuting. Udah dari situ awalnya. Jackpot banget. Jackpot, alhamdulillah aja. Jackpot Alhamdulillah aja. Tahun 2004 itu. Golden ticket banget. Golden ticket, gak ada rencana, gak ada rencana. Apa yang buat lu kayaknya tidak bisa menginspirasi Pak Ece. Berarti Bro Makmur, Bro Eri dari kecelakaan. Oh, tapi Masuk ada acting. yang bisa menginspirasinya. Temen kan berarti kan? Temen. Network dong berarti. Network. Sama ketika dapat kesempatan kita jaga kualitasnya. Posisi menentukan prestasi. Nah, Kalau kita pindah ke ini kok cameo satunya. Boleh. Ya, soalnya kasihan makan apa-apa, terus nggak apa-apa. makan terus kode banget dia. Layar kan di sini nih kamera nih. Dia waktu Bro Eri ngomong-ngomong Orang tangannya ke sini terus nih. Pada lihat kok lapar tuh Rispo katanya. Iya emang enggak dia kode. Dia pengen ditanya, "Po, keringetan banget po. lu mulai Setengah PK. udah setengah PK dibagi sama sebelah ruang editor. Po, lu kapan pertama kali terjun ke dunia entertain? 2012. Oh, anak baru lu ya? Lah, Kok lu manggil dia jing-jing bangsat? ya biar akrab ya. Nanti selesai lab cium tangan. Apa yang bikin lu terjun ke dunia itu? Dulu gue punya teman namanya Iam tuh bikin komunitas stand up waktu itu di UIN, stand up kampus pertama tuh UIN. Nah dia terus bikin stand up Depok. Nah gue tinggal di Depok, ayo po ikut coba open mic. Ya udah gue coba tuh. Nah dari situ gue tahu gue nggak berbakat karena nggak lucu bro, nggak lucu. Nggak ada orang pertama kali langsung lucu tuh kayaknya emang nggak ada. Emang iya? Nah, iya dari situ nggak lucu. Makin penasaran gua, cari-cari baca-baca lagi gimana sih caranya stand up, coba lagi. Akhirnya tetap nggak lucu. Tetap nggak lucu. Setahun gua ada. Nah, pada saat belum lucu ada audisi Suci Kompas TV. Gua ikut audisi, malah keterima. Padahal gue sambil buat cari-cari pengalaman kalau audisi gimana nanti tahun depan mau gue coba gitu karena emang bekalnya belum ada sama sekali. Nah pada saat itu lucu. Oh jadi modelnya kalau Bro Eri tadi kecelakaan, dia ini memang niat ya? Nekat sih. Nekat. Menurut gue nekat sih. Nekat hajar terus Sama-sama padahal N tapi beda Pak. Beda, Dia ya. nekat menurut gue. Iya. Hajar Nekat terus. ngeyel. Nah, udah. Itu masih di tahun 2012 akhir tuh. Akhirnya lolos Suci tuh 2013 tuh. Pas itu masih miskin. Masih miskin lah. Tuh sekarang kaya berarti. Oh luar biasa. Gila lu sekarang udah anggap diri lu kaya ya? Enggak, udah lebih ke kaya hati kalau sekarang. Oh iya, sedap. Udah enggak, orang beli Mercy udah enggak, ya gue juga bisa beli gitu. Anjing. udah kaya hati lah. Berarti Jadi lu nggak karena ada memang iri gitu. Karena memang lu gagal terus coba lagi. Ya coba lagi open mic di komunitas tuh. Pas audisi lolos makanya
gue sadar banget pas lolos audisi itu emang gue belum punya bekal apa-apa di stand up. Akhirnya minggu kedua close mic. Oh, berarti mereka berdua beda jalur ya, Pak ya? Iya. 2013. Yang satu jalurnya Golden Ticket, Golden ya kan? Ticket. Yang satu tiket terusan. Awalnya doang Golden Ticket, kesananya menderita sampai dari 2004 sampai dapat peran yang cukup berasa di masyarakat 2009 kan. Artinya 5 tahun itu kita ngerasain yang honor ya habis gitu aja yang buat operasional. Berapa tahun sampai ketemu Eri Makmur? Kata-kata Eri Makmur tuh, maksudnya identikan kan tadi ketemunya pas acara ada apa tadi? Awas Ada Sule. Awas Ada Sule. Nah, peranku di Awas Ada Sule itu adalah sebagai Makmur. Iya, maksudnya berapa tahun dari pertama kali terjun? 2004 ke 2009, 5 tahun. Pacu 5 berarti tahun. ya? Pacu FK ya? Iya, tahu ya. Tahu. Tahu ya. Sering Iya, soalnya dia kan sering di lobby tapi harga nggak cocok nggak jadi pakai akhirnya. Kemahalan. Gua tadi di rumah gua lu lobby harga nggak cocok lu nggak dipakai juga. Enggak, udah masih tuh. Mau gua sebutin siapa yang telepon barusan? Siapa? Sebut. Jangan. Sebut dong. Orang India. Unboxing. Nah, lu sendiri yang nyebutin. Ya udah, bangsat. kan banyak bisa sarukan. Bisa Ramjay, Rampun. Rampun doang. Terlalu dekat sama nama asli ya. Rampun itu siapa ya? Jangan mancing gua lu. Diperjelas. Jadi 5 tahun sampai 5 tahun. akhirnya boom. Iya. Jadi pada saat boom itu pun juga nggak nyangka karena pada saat itu Sule pun belum se-booming. Duh, jancuk ono telepon ya Allah. Sorry. Ya udah angkat dulu. Tak tutup. Oh, tidak penting berarti. Tidak penting. Yang penting bagi gue yang telepon itu cuma 2. Satu bini gue. 2. Yang kedua anak kantor. Udah. Oh, anak kantor tapi banyak. Anak kantor banyak. Anak kantor banyak. Iya. Pas Oke, gua lanjut, Om. Ya, lanjut. Ya jadi ya awalnya juga nggak nyangka akan meledak karena pada saat itu Sule pun belum meledak. OVJ belum se-booming di era booming dia kan di 2010 2011. 2009 itu belum booming. Nah, cuman ya ikutin aja jalannya. Tapi pada saat ada yang booming, siapapun yang ada di situ pasti ikut dong. Ke bawah. Pasti. Pada saat itu Sulenya lagi booming dan kebetulan juga Awas Ada Sule ini formasinya tepat sih kalau boleh kakak-kakak menonton di YouTube ada gitu. Gua nonton. Gua enggak. Soalnya di tahun itu 2009 2010 gua punya kos-kosan kayaknya waktu itu. Siang-siang gitu ya nonton. Iya, di kos-kosan ada gitu TV kayaknya. Gua itu masalahnya satu. Nggak ada TV. 20 tahun tidak punya TV. Punya TV tapi nggak difungsiin sebagai TV. Jadi monitor TV gua soalnya. Beda ya. Nggak ada antenanya. Dulu kan di tahun-tahun itu kayaknya YouTube belum sepopuler sekarang. Belum. Jadi Ya, belum. pilihannya cuman TV dengan anten murah itu 35.000. Iya. PF goceng. Apa? PF goceng antena yang. Iya ya, enggak punya gue yang PF70. Oh, lebih murah. Iya, lu bukan dong yang ada puterannya. Yang ditaruh di atas TV yang bentuknya kayak parabola ada puterannya bangsat itu harganya 110.000. Iya, ya udah. Gue nggak terima banget nih dibilang murah nih, anjing emang. Belum sampai ke giliran bro, masih Bro Eri, lu diem dulu lu. Ya udah. Tapi dulu kok main ke kos tuh nggak ada TV kayaknya. Enggak, kayak waktu itu gue sibuk nyabu sama Inek. Gue nggak ada waktu buat lihat TV. Nggak ada TV gua. Nggak ada pulang dari ke klub set tidur bangun tidur set gitu udah nggak ada Pak, nggak ada. Oke, lanjut Om. Tapi, Lanjut. Ya itu berarti ya. Maksudnya memang kayaknya ini orang yang beruntung mungkin Om ya. Iya. Maksudnya dari awalnya udah Golden Ticket, Iya. punya network yang bagus, Iya. punya partner bukan partner ya apa ya? Ya kolaborasi lah ya dengan Iya. Sule juga title-nya juga akhirnya hits ya kan. Hits. Alhamdulillah sih. Bahkan sampai sekarang pun aku pikir anak-anak yang kelas 1, kelas 2 sekarang SD ya nggak kenal lah Makmur. Ternyata kenal. Kenapa? Karena orang tua mereka kangen nontonlah YouTube. Ketika orang tuanya nonton YouTube Awas Ada Sule, anak-anaknya ikut. Jadinya tahu. Udah nggak ada harga dirinya. Makmur anak-anak kecil tuh gitu. Ngomong kenapa Makmur Om karakternya namanya? Namanya. Nah, kalau kita bermain peran kan nggak bisa milih. Nggak, maksudnya kenapa nggak kere gitu? Kenapa Makmur yang Nah, itu dipilih? yang pilih nama Makmur siapa? Produser. Kalau itu produser kan. Namanya bagus gitu maksudnya. Iya. Makmur itu kan berarti prosperity ya. Sebenarnya Royalty gitu. kalau diceritanya itu adalah kontradiksi. Namanya Makmur tapi secara perannya di sana adalah bahan bulinya Sule. Jadi ada kontradiksi di situ.
Oh. Makmur tapi hidupnya nggak makmur. Makmur dibully maksudnya. Makmur dibully kayak gitu. Oh, karena komedi. Komedi Harus tuh. patah kan. Patah di luar ekspektasi. Enggak, lu bilang aja lu. Tadi dia bilang patah itu sekedar menghaluskan. Dia sebenarnya cuma bilang karena komedi harus ada korban. Nah. Iya. Bukan patah dong, korban bilang aja langsung. Iya. Kalau lu sendiri apa yang mencetuskan diri lu akhirnya bisa naik? Rezeki aja. Jalan Tuhan. Si Gua- anjing. Awal itu gua naik-naiknya karena film Susah Sinyal dulu. Oke, Film- gua tonton juga. Film Ernest gua jadi wartawan di situ. Gua jadi wartawan yang ngewawancarain di film itu ceritanya Gading sama Gisel cerai. Sama Lolok sama Aco. Sama Aco. Gua mah ngikutin lu kok. Iya. Gara-gara film lu akhirnya Gading sama Enggak Gisel cerai beneran. diceritanya. Iya, Nah, gara-gara lu berarti dia cerai. enggak, bukan. Jadi kenyataan, Bo. Iya memang. Nah, scene itu kebetulan lucu Mas Heri nonton kan. Nonton. Terus scene itu film itu ditonton 2 juta lebih lah penontonnya, lumayan banyak. Walaupun Untuk- perannya sedikit tapi gigit banget Ya. perannya dia nih di film Nah, Susah Sinyal. dari film itu ditonton banyak orang, otomatis produser banyak yang nonton juga, casting director banyak yang nonton juga. Notice lah perannya Notice, Rispo wah di itu siapa tuh Rispo. Nah, mulai itu dari situ film terus gitu. Oh. Lu udah berapa Itu film? tahun berapa ya? Apa? Enggak, tahun berapa dulu? Tahun berapa dulu? 2013. Enggak lah. 2016. 2016. Setahun Terus kan ke pertanyaan Dupe udah berapa film lu? gua. Banyak. Iya sih. Berapa ya? 22 lah. Pemain film, Pe. Ya, Makanya. Lebih bergengsi. dari situ Lalu merekrut dia nggak tahu. Dia main Tahu gua enggak tahu. Gua enggak tahu, sumpah. Jadi best film apa? karena kenal di Jogja, dari kenal nih mau lihat nggak Faruk nge-review liquid gua zaman dulu. Gua Belum sampai di segmen itu belum sampai. Lu jangan bikin Dupe marah-marah ya. Yang tentukan alurnya mau bahas apa Dupe. Lu jangan lu yang bahas. langsung arahnya ke situ Anjing, soalnya. ntar dulu kan di hostnya dia. Dari apa ngerekrut bukan? Enggak, lu gak bisa lu hostnya dia, lu tenang dulu Iya dong. kan dia gue jawab nih ngerekrut dari apa ya Ya. kan. Udah kenal doang aja main, gue sering main. Dia juga nggak tahu gue ngapain sekarang. Iya. Emang dia nyari artis, kalau nggak ngapain Aris Keceng bikin liquid. Itu paling aneh. Nggak tahu gue siapa juga dia nggak tahu. Tapi sebentar gue jadi mau nanya sama dia loh. Lah, Pe, kan gua co-host, Pe. Ya, co-host kan juga boleh ditanya. Host pun boleh ditanya kok. Boleh. Lu beneran nggak tahu? Gak tahu. Literally gua kenal dia kan karena bukan keartisannya. Bukan, sebentar. Oke, kita masuk udah bridging sedikit nih ke arah liquid artis nih. Karena Oke. di era itu dia ada di tempat lu, itu kan emang sudah eranya liquid keartisan. Oh, tapi gua kenal dia. Jadi era kalau dia. perspektif orang nih, tiba-tiba Elf punya satu liquid yang ada public figurnya lah. Iya, Tentu iya, benar. mungkin nggak terlalu artis lah ya. Gue pikir ya emang lu ikutin flow-nya. Oh, enggak sih. Kalian percaya? Saya sih tidak. Nggak benar. benar. Tapi begitu Tapi lu tau gak? Dia mau bikin liquid yang minta bukan dia ke gua loh. Yang minta? Tonga. Oh. Dia ke Tonga dulu nih. Iya, gue karena belum kenal sama dia. Gitu. Tong gue pengen bikin liquid. Posisi udah main sebenarnya, udah main. tapi Cuman belum- gue nggak enak ngomong ke Iya, dia pengen bikin Katanya lu liquid. kenal Dari review. 2000 Impact pertama lah dari jauh. 15 atau 14? 2016 impact pertama tuh. Iya itu. 16. 2017. Oh, bukan. Sebelum Impact itu dia kontak gua Impact pertama Alpha. itu- Iya, Alpha 2017. Alpha itu 2014-an itu Mas. Iya. 2014. Dari situ kenal 2014 dia belum nge-review. 15. 15. Kita lihat aja. Kita lihat. Ada nih, kita lihat ya, kita lihat ya. Darahnya amburadul. Alpha Liquid. Kayaknya 2016 itu. Vapor Karena Staff. 2015 itu seinget gua baru datang ke Surabaya, event diundang Raymond, itu pun bulan Desember. Nih, Si namanya waktu itu masih Faruk, belum Fernan ya. Itu masih ikut Flavor Chaser ya, dia juara, besoknya masih juara di Claw Chaser. 4 years ago. 4 years. Ada nih 2000. di Facebook gua. 17. 18. Hah? Oh enggak, 17 kalau di dong. Facebook 17. enggak ori. 2017. Bukan di loh. Facebook kan setelah gua Oh, link berarti sama mungkin itu Instagram. 2016. 16. Karena 2015 Gua yakin 15-16. 2015 dia belum ngapa-ngapain, Pak. 2016 itu YouTube dia gua 2016. Benar, 2016. Oh, iya, itu tuh dia 2016. masih ketuanya SVH bikin event di gor yang panas gak jelas di Surabaya. Gua sih sediain asisten, Cuk.
Oh iya. Gua asisten patungan dari member SVC dulu. Iya. Panas ya, Boy ya? Panas banget. Panas ya, Boy. Lo karena ST kali ini. Oke, lanjut. Apa tadi, Pak? Jadi intinya gua waktu itu sama Rispo tidak keartisan. Karena waktu itu kan Rispo bukan yang pertama kan. Udah banyak artis yang bikin Liquid. Respect tuh keluar tahun Respect keluar tahun 2020. 20 ya. Lu nih ditua-tuain lu nih. 2020. Emang udah pandemi 2020. Udah emang keluar sebelum dong. Enggak, ini Liquid pandemi, Mas. Pandemi. Liquid pandemi. Ini enggak ada foto Dupe ya? Nah, itu pertanyaan nanti. Hostnya Dupe lagi bahas tentang masuknya lu di Liquid itu. Guys, kalau tahu ya, kalau podcast gini tuh kalau udah datang gue nggak mau ngobrol. Gue diem aja mainan handphone pokoknya. Biar kita bisa ngobrol di sini gitu. Jadi dia masuk itu pada saat artis-artisnya kan banyak. Udah. Waktu itu gue agak skeptis. Gue bilang artis bikin nih. Gue bilang gini. Si anjing, gitu. Kan nggak nyebut artisnya yang mana kan? Banyak. Si anjir, kan harusnya lu dipakai supaya vape-nya keluar. Iya. Kalau lu dipakai tapi terus lu nya butuh exposure ke dalam, tapi lu nggak melakukan apapun kan ngapain gitu? Nggak mensupport industri ini. Akhirnya gue kayak nggak mau lah. Terus pada saat itu banyak artis-artis yang pengen datang ke studio Vaporstaff, bikinin kisah Vapers gue dong, tapi di channel lu nih Vaporstaff gitu. Serius. Artis yang MM-an. Lu lihat aja. Apanya M-nya? Bayarannya apa? Bukan, followernya. Subscribernya jutaan. Iya. Literally gue tolak, gue bilang butuhnya kita kan keluar ya. Butuhnya kita vape itu keluar gitu. Kalau kita pakai lu terus elunya mau pakai gua untuk ke dalam, ya boleh aja. Tapi gua mau lihat lu keluar dulu. Dan ternyata dia nggak melakukan apapun. Dia ngapain? Ya memang sebenarnya ya gua nggak tahu ya siapa yang pakai artis pertama pada saat konsepnya itu adalah setelah gua runtut kayaknya yang paling pertama itu Deddy Corbuzier. Oh iya, dari Corbuzier pertama. Yang awal ini. Yang dulu banget. Yang dulu. Mungkin 2017 apa 2000 berapa gitu. Liquidnya apa lagi gue lupa ya. Ada tuh liquid. Ada, pokoknya rasanya buah naga sama apa gitu, sama Romedal waktu itu. Iya, sama Romedal. Benar. Vapeakers. Filmnya asik sih. Kok ada filmnya? Dupe nggak tahu, lu sih kebanyakan motret nggak pernah bikin. Gue nggak lihat ada filmnya. Ini. Film apa? Di upload sama Romedal juga. Film apa sih istilahnya itu kalau klipnya? Klip Short movie-nya lah. Iya. Makanya gue pikir ada filmnya. Oh iya, salah ya gue ya. Nggak, kalau sekarang kan zamannya bikin web series kayak kita bikin. Oh iya. Nah itu jadi gue opsionalnya adalah bukan tentang artis gitu. Tapi karena kedekatan aja, makanya bahkan sampai editor gua aja dibikinin Liquid gitu. Karena sama sekali nggak melihat exposure artisnya. Bagi gua artis adalah sarana kita untuk masuk ke lapangan yang lebih besar. Dan karena purposingnya untuk itu, maka harus dimanfaatkan dong. Tapi alangkah nggak baiknya ketika artis itu bahkan di feednya dia, Om Eri, dia nggak ngepost gitu. Terus dia minta ada di gua. Lah berarti kan lu maunya ngambil profitnya di kita, ngapain? Gua mensupport hal seperti itu gitu. Ya ini tapi sebenarnya agak kebablasan tapi nggak apa-apa. Tapi gini Om, ya mungkin Rispo juga tahu gitu. Banyak Liquid artis yang artisnya itu bahkan kayak apa ya? Kayak nggak ngapa-ngapain gitu. Iya. Udah misalnya dimasukin juga introduce sama Fernan gitu kan di tempatnya mas-mas biasa gitu. Tapi udah begitu di-post artisnya nge-repost juga kagak. Repost highlight doang paling. Enggak, literally enggak. Ada yang kayak gitu? Iya, ada yang kayak gitu. Di tempat saya lebih parah. Kalau di tempat saya kan foto produk. Saya punya tim. Kadang-kadang dimasukin ke tim saya. Tim saya itu ada 30 orang. Ya kan? Di foto 30 foto loh. Di story di tag nih. Dia nggak repost. Di read aja kagak. Ya mungkin karena kebanyakan. Sibuk. Jadi message requestnya kan banyak ya. Kita positive thinking aja. Cancok kan gak niat aja nih, cok golek duit tok. Tapi sebenarnya gini, akhirnya gue membuat kesimpulan gini kayaknya. Sebuah produsen merekrut artis itu kan berarti
butuh audiensnya. Ya. Ya kan? Butuh Betul. marketnya, ya kan? Betul. Diharapkan dengan exposure-nya si artis ini produknya akan dikenal, Ya. ya kan? Oh, produknya ini si A misalnya, ya misalnya si Rispo, Om Eri gitu. Ya. Punya produk, mungkin yang fanatis akan beli, Ya. ya kan? Harapan pertamanya itu gitu. Yang tidak fanatis at least tahu ada vape nih, Ya. ya kan? Diharapkan kenal di vape-nya begitu. Nah, tapi menurut saya begitu doang tuh nggak nyampe gitu loh. Karena ada orang-orang yang merasa gini deh, beli liquid tuh nggak kayak kita beli tusuk gigi. Beli tusuk gigi, kita beli tusuk gigi tinggal pakai gitu kan. Kalau ini kan nggak, kita butuh device-nya lagi. Setelah beli device-nya, ya misalnya ada mod, masih butuh RDA-nya, masih butuh coil-nya, masih butuh kapasnya, belum settingnya dan bla 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 gitu. Nggak sesederhana itu gitu. Dan nggak banyak artis yang mengedukasikan itu, mengkomunikasikan gimana sih pakainya produk gua gitu. Iya, benar. Itu. Banyak, buat benar. yang udah tahu aja, mungkin buat yang audiensnya itu vape, itu liquid, ya kan? Berarti pakainya gua harus pakai di sini gitu. Tapi boro-boro sekedar nunjukin edukasinya atau setup yang untuk menikmati liquidnya ya. Boro-boro gitu untuk menunjukkan bahwa dia punya pride atas barangnya aja kayaknya nggak banyak yang melakukan itu gitu. Makanya di masa-masa itu sampai sekarang pun ketika ada yang meminta untuk ada di channel Vapers, bikinin gua kisah Vapers dong, gua mau ini gua. Sebentar. Tadi lu ngomong apa? Pride soal barang ya. Iya. Sebenarnya ada zong sedikit sih di unboxing ini. Kan yang ngundang Om Eri kan bukan gua. Oh, Ya kan? Bapak Yang Henzo Silalahi. yang undang kan dari adminnya sini gitu kan. Gua pikir ya, yang diundang itu adalah satu orang yang punya pride dengan produknya, satu orang yang tidak gitu. Mau diadu. Iya. Gue pas lihat IG-nya Eri Makmur, ya ini mah sama. Bahkan gua respect sama beliau ya. Iya, kagak nyampe, maksudnya ekspektasi gue nggak nyampe gitu ya. Oh ternyata ya Om Eri masih mengerjakan dengan bahkan mungkin lebih dari Rispo loh. Lebih, karena gue respectnya sama Om Eri karena beliau ini juga melakukan proses apa ya, memperkenalkan vape lah ke followernya dia. Gua mengambil kesimpulan ini nggak sejauh itu. Lihat aja story-nya. Tadi Satu Tamiya. Maksud lu ada masalah lu sama gua? Enggak, gua backup. Dalam hal Tamiya kita brother, bro. Tapi lu jadi beli barang gua yang itu kan? Udah transfer. Ya. Pelanggan. Ternyata ada transaksi di balik ini guys. Tapi story gue, nah gitu gue. Dalam rangka gue nih bisa dibilang artis untuk memperkenalkan vape gitu. Gue jualan koil juga. Koil yang bungkusnya kayak bungkus Marlboro sih bangsa. Jadi sekalian Respect nih, lah. jadi pakai koil, nih pakai kapas, tetes liquid respect. Sekalian jualannya. Enggak, tapi kalau gue punya tanggapan sendiri ya, mungkin beda sama gue sama Mas Eri. Artis-artis apalagi yang udah gede banget gitu, tiba-tiba dia launching produk liquid dan dia nggak ngapa-ngapain kelihatannya di Instagram, di sosmed gitu. Karena sudah dia itu sudah banyak menghasilkan dari sosmed gitu misalnya. Ketika dia harus posting liquid dia gitu ya kan. Dan gue udah tahu nih, gue posting aja walaupun gue nggak posting, gue akan tetap dapat segini dari produsen gitu. Nah dia akan cenderung kalau menurut gue ya akan cenderung menghitung gitu. Hitung-hitungan. Iya, hitung-hitungan lah. Makanya ada liquid artis yang tiba-tiba di malamnya launching, gua hadirin juga launching produknya, besoknya ngepost rokok. Nah, bagus, jadi ya. dia dalam kalau mau posting liquid dia tahu ini produk punya produsen yang jualan bukan pure dia sebagai brand ambassador kan. Dia akan berpikir, waduh rugi. Bahkan ada yang sampai, waduh nanti fit gua jelek gitu, ke brand akan ngaruh seperti apa gitu-gitu. Nah, bedanya sama gua itu adalah gua itu kan berawalnya bukan karena artis yang tadi diceritain Faru. Gua berawal dari temen. Fernan bangsat, aku is oke. Hula. Orang kenalnya dari miskin aku. Oh iya. Iya juga ya. Nah, gitu jadinya. Gua tuh harus nginstal plugin lo buat manggil lu Fernan. Oh iya. Iya. Jadinya mungkin ada
berpikiran ke arah situ gitu. Kita nggak bisa mengatakan vape ini segalanya. Postingan rokok gede banget duitnya. Bisa jualan 10.000 botol ini kali baru dapat segitu gitu. Tapi ada tapi nih. Kalau menurutku kenapa artisnya tidak se-pride itu? Kita jangan salahkan artisnya. Salahkan produsen juga ya. Produsen juga karena gini. BTS dipakai oleh Tokopedia. Apakah kita menuntut BTS selalu mempromosikan Tokopedia di feed Instagramnya? Tidak, tapi brand Tokopedia yang terus mengeksplor BTS, bener nggak? Ya. Kita pernah komplain nggak? Kok kamu belanjanya nggak di Tokopedia BTS? Emang BTS melakukan belanja di Shopee gitu? Nah, Kan tidak. Maksud gua gini, bedanya produk ini kan ada produk solusi. Product choices, produk yang kita pakai karena kita memilih untuk memilih itu. Gitu. Ya, tapi maksudnya produsen lah yang punya strategi itu, yang maksudnya semua postingannya misalnya diangkatlah si artis ini, diajaklah si artis ini, yuk ada vape meet nih, kamu ikut ya. Dia yang menggiring itu selama ini menurutku tapi tidak. Kurang ya. Produsennya hanya followermu berapa, berharap oke, berarti responnya sekian persen, oke, ini pasti laku. Menurutku ya kesalahannya tidak hanya di artisnya. Sama kontrak sih. Jelas nggak ada kontrak. Produsen nggak ngasih kontrak, nggak ngasih kewajiban gitu. Hanya sekedar bagi hasilnya berapa. Lu harus gitu posting, kan. harus ini. Sama gue juga nggak ada gitu. Cuman gue nggak, kalau lu tahu gue nggak ada, dia nggak makan kontrak. Tapi kalau Om Eri ada kontrak semacam itu. Harus posting, harus apa gitu. Mungkin bukan ya di dalam apapun perjanjian ya, dalam bentuk kontrak atau apapun. Ada nggak sih yang dijabarkan dalam kerjasamanya Om Eri harus ngapain gitu? Di kontrak tidak ada, tapi aku dari awal bilang ranah marketing itu ranahku. Aku chip in. Boleh ditanya, dealing sama Jevanka, dealing sama Fakir Liquid itu aku yang mengkontak. Aku kurung ya. Jalan tolong. Vape staff belum. Satu antrian panjang. Antriannya 2,5 bulan, Pak. Kalau gue yakin nggak dikontak. Kenapa? Gue yakin nggak dikontak. Karena kalau di gue kan nggak mau. Kalau lu kan bisa jawab nih, dia bisa dijawab tuh antrian. Berarti lu mungkin sudah mungkin yang kontaknya ke Lina. Oh iya. Lina mungkin jawab nanti mungkin tayangnya tanggal sekian. Iya, slot kosongnya. Tapi kalau gue yakin nggak dikontak. Oh kenapa? Karena tidak ada Linanya nih gue yang gitu. Om Dupe enggak? Om Dupe emang enggak. Itu bahkan ke Vape Indo itu kita yang kontak gitu. Kita yang bahkan video komunikasi yang kita bikin di Instagram TV itu aku semua gitu, dan itu adalah modalku. Aku chip in mengeluarkan. Jadi aku bilang sama Snack dan Omnilab bahwa ranah marketing strateginya seperti apa biarkan aku gitu. Aku memastikan bahwa ini nggak akan hanya sekedar sebelum PO, close PO terus aku anteng-anteng aja, enggak. Aku akan terus ngejagain. Nah ini Om yang mau saya tanya Om. Maksudnya gini, saya pisahin ya maksudnya ranahnya entertain Om dari sinetron, YouTube dan apapun yang Om kerjakan gitu. Itu kan berarti punya ranah sendiri, punya market sendiri. Gitu. Ya. Tapi Om melakukan marketingnya juga ke ranahnya vape nih gitu. Maksudnya gimana? Ya kalau Om masuk ke Zaki, ke Ivanka itu kan berarti sudah promosi yang memang template dikerjakan oleh semua produk vape yang pada umumnya gitu. Betul. Nah, di luar yang dikerjakan template produk vape yang ada, di ranahnya Om sendiri yang memang apapun itu tadi ya, apa yang Om kerjain untuk produknya Om? Kalau sebelumnya aku mau bilang dulu ya, tadi Mas Faruk bilang Fernan hula-hula. Mas Fernan hula-hula gitu bahwa kalau artis masuk ini pengennya marketnya yang lebih luar, yang bukan di luar vape-nya kan. Pengennya begitu agar lebih luas. Tetapi tidak dipungkiri secara bisnis saya berpikir vapers yang sudah jadi dulu first target market saya, bukan orang yang di luar vape. Saya memikirnya itu, that's why saya melakukan strategi marketing yang sudah berjalan di dunia vape, seperti ke influencer vape gitu. Karena waktu itu saya follower 20.000, sampai sekarang juga cuma 20.000, kecil. Artinya kalau bicara 20.000 follower Instagram saya vapers, paling let's say hanya 1%. Sangat tidak menguntungkan, nggak kebayang ini sebuah ini. Ya, mau tidak mau saya berpikir marketnya adalah first market saya adalah ya vapers. Tapi habis itu Bro Eri melakukan membuka diri. Itu first market saya bilang, second marketnya baru yang bukan vapers gitu.
Nah, itu masalahnya gitu. adalah ada yang first marketnya cuma di situ-situ aja, jadi tumpangnya cuma segitu. Iya. Mau dibagi terus. Muternya di situ Iya. aja. Apalagi kayak gua makannya banyak susah gua mau bagi-bagi tumpeng. Tumpeng kan? Kita bahas tumpeng ya. Tumpeng ya. Nasi kuning itu loh. Iya. Soalnya yang bangsatnya di vape itu tau gak sih? Apa? Orang-orang yang mau promosikan tuh juga punya produk gitu. Contohnya dia, saya gitu. Enggak, Pak. Gua di sini tulus, gua tidak mewakili Elf di mana ada Freya, Hermes, Athena, Respect, Tapi Lakley, gua enggak promo gua. Tapi Elf tuh keren loh. Maksudnya dia punya brandnya Elf gitu kan. Tapi yang menjadi flagship bukan produknya dia gitu. Bukan. Hebat loh. Gak kelihatan. Yang fleksib malah bucin bangsat. Bucin. Hebat loh si Elf ini. Oke, itu pandangan dari Bro Eri yang notabene sebenarnya nggak salah juga. Iya. Tapi yang salah adalah ketika udah ke dalamnya bukan salah sih, maksudnya menurut gua pribadi Om Eri kurang tepat ketika ke dalamnya udah dilakuin, keluarnya tidak dilakuin gitu. Saya nih saat ini. Oh bukan, maksudnya Yang teman-teman. lain. Oh iya. Kalau iya, Bro iya, Eri iya, kan iya. gue tahu bahwa sebelum itu, misalnya Bro Eri sebelum itu sudah sering melakukan dia beli barang apa di Instagram dia posting tuh. Terus dia. Tapi Review sebentar. sedikit. Ada yang lupa Pak nanya Apa? Pak tadi Pak. Tadi gara-gara udah loncat sih. Apa nih? Om Eri kenal vape pertamanya di mana ya? Oh iya ya. Anjir. Kita bahas dulu. Pak. Iya. Kalau ini kan udah jelas nih. Udah jelas. Dia memang pernah jadi budak-budak toko. Ya, dia pernah. Kalau bahasa ke Om Eri kita agak lembutin. Kalau ya favorista. Kalau dia kita bilang aja budak-budak toko. Udah. Nanti ada yang tersinggung. Sabar, Cuk. Om. Hah? Nanti ada yang tersinggung. Enggak, kalau dia kan enggak tersinggung. Kalau yang lain kita sebut favorista. Oh ya, dia doang budak toko. Dia doang, Ya, oke. dia doang. Jadi awal kenal tuh 2014. Waktu itu lagi ada syuting film layar lebar bareng sama Tora Sudiro. Dia nge-vape. Saya lihat, Om itu apa? Ini vape. Belinya di mana? Kebetulan dia nyetok. Jadi ada temannya nitip, ada di mobil, ada teman gua nitip tuh, udah lo pakai aja, lo bayarin 500.000. Itu masih mechanical yang klon-klon gak jelas, baterai juga nggak jelas, tapi atomizernya tuh Camry yang masih pakai benang sumbu gitu loh. Iya. Bayi gurita. Iya, pakai sumbu, dipakein ke mechanical mode, jedar jedur gosong, ya kan. Silika wig no. Silika ya kayak gitu-gitu. Akhirnya dari situ ngobrol, dikasih tahu toko vaping, belilah Hanamut zaman-zaman 2015. Oh, yang Hanamut. bentuknya kayak ini. Hanamut orang kaya. Orang kaya. Enggak, lu berarti orang kaya. Kaya dia. Kaya. Stripping, film. Modnya aja Hexom paling jeleknya. Klon. Enggak ada Exxon, enggak ada klon. Hanamotnya klon. Enggak mungkin dong Hanamut waktu itu belum zaman klon, tapi yang diklon kan masih single tube, masih mechanical dong. Hanamut enggak ada dong klon waktu itu. Ada. Emang udah ada. Kok gua enggak jual waktu itu ya? Ada klon. Dengan Berarti atomizernya Hanamut DNA kan ya? Pak, dulu sempat ada DNA 40 kan itu. Iya, Hanamut itu DNA wannabe. DNA wannabe. Waktu yang itu kalau DNA klonnya bukan DNA. Bukan. DNA waktu itu masih dikuasai oleh Vapor Shark. Vapor Shark. Gua punya tuh yang melengkung tau gak Mas? Artis COD terkenal zaman dulu di Surabaya. Yang melengkung, motor melengkung. Itu Vapor Flash. Bukan ya. Lu ngalah-ngalahin gua di Surabaya terkenal dengan moto vaporizer wajib murah merakyat. Iya. Jadi dulu yang ngancurin harga dia. Enggak, terminal vapor bukan gua. Dulu Malang. Liquid macan. Tapi gua sering ngambil terminal vapor. Terima kasih Anda membantu teman-teman kita yang agak kesulitan masalah dana dengan menciptakan produk-produk murah. Keren terminal vapor. Om Joko namanya. Om Joko, gua sering ngambil sama dia soalnya. Keren. Tapi ini hilang ya, udah nggak ada. Iya ya. Mungkin karena ketipisan marginnya jadi hilang, Pak. Wih, dulu nggak ada istilah tipis, Bro. Hah? Margin dulu gua jual aja, margin 4.000 tuh banyak loh, karena sehari gua bisa jual sampai 10 sampai 15 piece. Quantity. Di zamannya Bangi ke quantity ya. Oke, Om lanjut. Apa? Tora Sudiro berarti. Terus dulu ya, akhirnya saya nge-vape sampai di 2015 sempat berhenti karena isu vape
lebih jelek itu kencang. Oh iya. Orang rumah apa keluarga nggak boleh ini bahaya. Iya. Akhirnya sempat berhenti. Kena black campaign berarti. Kena. Black campaign. Mak gua nelpon gua dari Iya. Makassar. Kena. Dia bilang narkoba nah jangan mau hati-hati ngukur. Aduh astagfirullahaladzim. Meledak apalah kayak gitu-gitu kan. Enggak dibilangnya narkoba mak gua. Ya. Sama bapak gua dulu. Sampai dari situ 2016 mulai vaping lagi. Mulai 2016 udah mulai enak kan. Belum bercukai itu. Saya sering lah nongkrong di tempatnya Baba Vicky, toko vape Baba Vicky di Pondok Kelapa sini. Oh iya, Rifki ya. Baba Vicky ini admin Oh, Vicky ini. Vicky. Siapa lagi? Kok sama-sama Baba? Ini Vicky panggilannya Baba mah vape bar kan. Iya. Gue pikir Baba Bukan, Rifki. Vicky Mahreza. Oh, oke. Ini dia punya toko, saya sering nongkrong di situ. Ngobrol-ngobrol mulailah beli mod baru, belilah RDA baru kayak gitu-gitu lah. Sampai akhirnya itu masih ngerokok. Pantesan ya mau ngundang lu kayak gampang banget ternyata kayak Gua pas minggu lalu cabut dari sini, minggu depan mau siapa? Ya arahnya ke orangnya nongol. Dia cukup berjasa untuk Makmur Liquid. Oke. Dia yang membuka saya akhirnya masuk ke Apvitol, ketemu sama Romedal, itu beliau. Orang sangat berjasa. Dan kebetulan di sana ketemu sama Om Eca, dan Om Eca nyobain Makmur Liquid dikasih nilai 9. Nah, itulah pahlawan kita. Vicky Mahreza. Wih. Nggak, hidupnya dia tuh koneksi menentukan prestasi terus. Tapi kayaknya dimanapun ya, dimanapun. Iya. Skill biasa saja tapi Ya. link luar biasa. Tidak adil Pak ya. Maksudnya bagaimana kita menginspirasi orang Tapi ya? kan jaga hubungan baik itulah, selama kenal sama Vicky, sama Vaporista aja kenal baik kan, itu yang juga harus dinilai. Karena kalau mungkin hanya sekedar shopping yang come and go gitu kan juga mungkin nggak terlalu akrab. Mungkin nggak Oh, iya, akan betul. dibawa ke Apvitalks gitu loh. Oke, Gitu. iya paham. Itunya tuh sampai full vaping di 2018 ketika istriku hamil, berpikir kalau punya anak aku nggak bisa ngerokok di kamar mandi gitu. Selama tahun itu masih sambil ngerokok ya, sampai lagi hamil nggak bisa ngerokok di kamar mandi, padahal aku cukup edik dengan ngerokok yang namanya boker itu ya harus ngerokok, kalau enggak wajib dari dulu. Nah sampai Gue nggak paham tuh kenapa orang boker harus ngerokok. Lu nggak asik orangnya. Serius nggak paham. Ngerokok tuh jongkok paling enak tuh boker. Karena lu tahu nggak, lu boker itu mindset lu, otak lu tuh kayak blank gitu. Dan blank. dan Nggak yang apa-apa. Bentar. Ini baru dibahas kemarin di MK ini. Gue paling nggak paham sama orang habis makan harus sebat sama orang boker harus sebat. Nggak asik lu. Wah, Kita wah, ngobrol wah. sendiri aja. Nggak asik. Nggak relate. Harus Iya, bro. Kenapa? It's a Gini, must bro. Ada ilmiah. Kalau soal boker, kalau dulu adalah itu sebagai time limit. Boker ketika udah sebat, ya udah time limit. Iya, time limit. Sama dengan halnya dengan vape. Oh, sebelum habis udah harus selesai gitu. Enggak, maksudnya udah habis ya udah cukup, berarti udah selesai. Gitu. Oh, timestamp. Ya, menurutku itu, karena kalau nggak pakai itu kan bisa lama, nggak ada Ini time alasan limitnya. main aneh. Oke. Tapi kalau gue punya alasan Nggak, sendiri. menurut Bro Eri adalah time limit. Ya. Menurut Ananda Rispo. Gue dulu boker ngerokok juga. Ya. Kenapa? Tujuan biar bau rokok aja nggak bau tai. Iya beneran. Kamuflase. Biar kamuflase. Enggak, kalau gua gini, kenapa ini empiris ya. Ada bau-bau yang lebih enak kali Po dari Enggak, bau Kan rokok. tuh repot gitu. Karena gue kan perokok ya kayak samar aja jadinya. Ini time limit, ini menghilangkan bau. Kalau gua ada secara empirisnya. Iya dong. Oke, apa? Ketika lu pup, lu itu membutuhkan sebuah kegiatan. Nah, kegiatan yang memperlancar pup itu adalah ketika lu take a breath. Relax, akhirnya matahari lu di bawah tuh Masuk kayak akal. plung, Masuk plung. akal. Relax, bro. Kayak koordinasi otot lu kurang bagus ya kalau kayak gitu ya. Ketika Nikotin itu kan adalah bikin kita fokus, tenang dan santuy. Benar. Nah, itu tadi. Itu. Itu tadi. Kenapa lu boker butuh fokus? Aneh, karena Pak. gini nih. Ada orang-orang yang pencernaannya tidak selancar Om Dube. Bener. Aku termasuk yang susah. Gua juga. Jadi ketika gua dulu boker ya, gua itu butuh media kayak doing something yang Ya. gua relax. Dan satu-satunya yang kayak exhale, inhale tuh kayak nih. Main Tetris Mungkin kayak apa? enggak, gua tanya, lu dulu toilet lu jongkok apa duduk? Ada dua-duanya. Lebih banyaknya. Zaman miskin jongkok pas udah mendingan dikit. Tapi zaman miskin lu ngerokok pasti kan. Pernah, tapi Nah. tidak untuk
gue kan social smokers gitu. Oh, temen gue nongki sebat, oke gue sebat. Nih, gue contohin. Tapi untuk boker, Lu geser dikit gue contohin. Lu gini nih, set, nggak ada rokok nih. Lu pegang gayung kan tangan kanan. Ya, standby guyur. Iya kan, harusnya tangan kanan kan gayung, set. Oh, kita punya kegiatan. Nafas lu udah gini nih. Nggak enak kan? Lu bayangin kalau misalnya lu sebelum masuk udah bakar rokok, ces, tangan kanan digayung, tangan pluk. Iya nggak? Itu orang yang udah edik banget. Kalau gue tetap ngerokok karena banyak orang kayak gitu. Gue jadi kayak berak ngerokok nih gitu. Padahal nggak ngerokok juga nggak apa-apa kalau gue. Harus. Berarti lu social smokers berak. Maksudnya Khusus berak. jadi karena banyak yang ngomong gitu, gue jadi nyobain lama-lama. Kalau berak jadi ngambil rokok dulu Kebiasaan. gitu. Jadi Tapi habit. itu sebenarnya relaksasi sih. Nikotin dan exhale itu yang paling Tapi penting. sebentar, activity berak kita tuh memang another level sih. Ya mungkin lu menikmati itu. Tapi gini, gue terbiasa dengan boker yang buru-buru. Pokoknya gua kalau di kamar mandi ya udah, gue harus buang air. Dia kok selesai kata gitu. ngeloco ngono suwin. Ya enggak lah, karena gini. Sandor masa-masa kuliah dan SMA-nya enggak tahu ngelucu. SMA gue lebih parah. Itu awalnya mungkin di SMA. Gue dulu pulang sekolah itu 1:45. Oke. Jam 2 gue latihan basket. Gue pulang 5 menit ya kan. Di rumah kadang harus boker sambil makan, jam 2 gue harus di lapangan. Kalau gue telat, jadi kadang-kadang gue bisa makan sambil boker. Gak jelas tuh. Makin gak jelas. Mendingan ngerokok daripada Tapi kalau ngopi ya kadang pagi-pagi udah nyeduh gak kopi. jelas lu bau tai ngopi anjing. Enggak beneran, enak banget. Pas langsung ngerokok karena ngopi kan cocoknya sama rokok tuh. Iya. Sama boker. Sama boker cocok. Jadi kalau kopi plus boker adalah the best. tambah rokok. Apalagi lu habis makan. Pada saat lu sebah kayak kekenyangan, hal yang lu lakukan kalau ngawur, misalnya lu nggak ngerokok kan kayak. Nah itu paling enak tuh kayak. Kalau habis makan, ini ada data ilmiah. Saya pernah baca bahwa ketika kita habis makan, kerja paru-paru kita ini 4 kali lebih berat dibandingkan sebelum makan. That's why ketika habis makan, nariknya lebih enak karena paru-paru lagi kerja cepat. Nah, ini ilmiah. Saya pernah baca tapi aku lupa kutipannya dari mana. Tapi nge-vape juga sekarang gua habis makan nge-vape enak banget. Enak banget karena paru-paru kita lagi kerjanya enak. Iya, Itu dibilangin tarikannya enak. Ngomongin kita boker, gue jadi kebelet boker. kita tuh switch. Kita hitung berapa menit ya, Boker. Kita hitung berapa menit. Makanya yang namanya kayak permen nikotin atau apa itu nggak sukses ataupun nggak booming di teman-teman para pecinta nikotin karena dia tidak punya kegiatan yang itu inhale exhale-nya bener gitu. Dan menurut gue memang itu ada solusi. Jadi ketika vape ada ya akhirnya tergantikan. Nggak rada-rada susah. Tapi bro Eri Makmur atau Om Eri Makmur ini kapan terakhir kali ngerokok? 2018 itu. 2018. Kalau Rispo kita udah tahu sama-sama lah, nggak usah. Atau lu perlu kesempatan menjawab nih? Iya. Apa? Iya apa? Iya apa? Enggak. Coba. Ya waktu pernah nih kadang lagi syuting nih masih suka gitu. Enggak, yang bukan social smoking, yang bukan Yang social emang beli. smoking. Yang emang lu beli niat pengen ngerokok, kapan terakhir kali? Udah nggak pernah beli, kalau beli mah. Ya udah minta atas keinginan lu. Iya kalau minta. Kapan iya. terakhir kali yang lu minta kayak lu pengen banget kangen. Kapan? Ya nggak tahu kapan ya, udah lama juga sih tapi. Udah lama juga. Iya, udah lama juga. Udah hitungan berbulan-bulan juga. Berarti kalau Bro Eri Makmur udah bisa menghilangkan social smoker. Sudah gak, bahkan sekarang kalau meeting pada ngerokok pusing pak. Ya, karena mulek, gue juga mulek, nggak kuat. Mulek gak jelas cuy. Di bandara yang smoking areanya ketutup, aku mendingan nggak nge-vape. Ketika masuk, aku mendingan nggak nge-vape. Gimana caranya untuk menghilangkan itu? Menghilangkan kayak sosial sugesti. Karena gue tahu kayak Rispo, kayak gua aja pertama kali bikin YouTube, pertama kali bikin Instagram misalnya 2015 atau 14. YouTube pertama kali 2016, tapi gua literally berhenti merokok itu baru 2018. Jadi jauh gitu. Maksudnya jauh. Gua butuh perjuangan. Nah, kalau Bro Eri untuk menghilangkan social smokers-nya gimana? Satu, karena hamil tadi, istriku hamil. Mau tidak mau, karena aku
memang suka anak kecil, jadi pasti akan seneng gendong. Kalau ngerokok istriku udah bawel, nggak ada cerita pakai baju bekas rokok, harus ganti baju, mandi segala macam. Aku ikutin, beralihlah ke vaping. Vaping masih aman dong. Sama yang kedua pada saat itu adalah cabut gigi. Jadi gigiku dicabut. Ada total ya perawatan gigiku dulu jelek lah. Ada 6 gigi yang harus dicabut karena udah tinggal akar. Nah dokter bilang kamu 2 minggu jangan nggak boleh ngerokok ya. Cepet banget ini boker atau? Enggak, dia bokernya lewat telinga. Jadi di kloset gini doang dia nih, udah numplok. Udah. Beneran boker apa mau validasi yang tadi doang? Ngapain divalidasi kayak gitu doang? Berak harus cepet. Ya, gimana ngilangin? Sampai mana nih, sampai mana? Sosial Nyimak enggak, dulu. gue lagi Tapi tanya kayak social kita smoker. nggak bisa secepat itu tuh. Nggak bisa, karena lingkungan ya. Karena lingkungan. Nah, makanya kita tanya nih. Bukan berak, nggak bisa secepat ini. Anjing, gue lagi bahas social smoker. Switchingnya itu Switchingnya. Iya. Nah yang cabut gigi dari yang tadi Sambil berak cabut gigi. Enggak dong. Oh enggak ya? Enggak. Apa coba bisa cabut gigi sambil berak? Bagaimana berhenti ngerokok? Social smokernya yang paling Berhenti. penting. Nah cabut gigi dokter bilang 2 minggu tidak boleh ngerokok. Dan kebetulan dokter gigiku perokok kan. Aku nanya, tapi kalau vaping gimana dok? Oh vaping aman, silahkan. Jadi selama 2 minggu itu ngerokok vaping. Nah sampai 2 minggu penasaran ngerokok rasanya udah nggak enak sama sekali. Dan aku ambil momen kesempatan itu, oke, aku nggak akan ngerokok lagi. Sempat ada sanksi terhadap diri sendiri. Nanti kalau di lingkungan syuting gimana? Syuting ngerokok semua kan, Po? Iya. Tapi sekarang udah banyak yang nge-vape tuh. Sekarang udah banyak yang nge-vape. Kru udah pada nge-vape. Sudah banyak yang nge-vape dan ya ada bisa nggak ya kalau syuting lingkungan bisa dibilang 80% semua ngerokok gitu. Pasti ada pengen, ternyata enggak, alhamdulillahnya dari situ bersebelahan sama perokok aja tuh aku udah kayak oh jadi gini ya rasanya jadi istriku dulu. Ketika aku ngerokok, oh gini ya rasanya istriku kalau di mobil aku ngerokok. Karena temanku ngerokok di mobil, aduh nggak vaping boleh, ngerokok no. Itu. Mbak Siti gimana Mbak Siti? Mbak Siti punya mobilnya belum lama kebetulan. Siapa Mas? Istrinya. Anjing, kenapa jawabannya gitu? Enggak, kalau gua dari gituin lo. Hebat emang. kalau gua dari awal nikah emang nggak udah tekad tuh, walaupun gua masih perokok di mobil nggak mau ngerokok karena tujuan gua beli mobil itu emang buat anak istri awalnya gitu. Jadi gua nggak mau aja ada anak gua apa bau gitu. Tapi terakhir anak istri lu pakai mobil kapan? Sekarang mah tiap hari. Oke. Selanjut silakan habis. Gua nggak tahu sampai mana. Udah Iya, tadi udah bahasan lu terakhir. Udah Switching kalau dia berhenti total, gua kata dia masih suka ngerokok. Kan lu ada di YouTube orang tuh. Iya. Gua bilang kalau dia terakhir kali beli kapan beli udah nggak pernah. Iya. Minta Jadi yang iya. paling susah itu kan social smoker sebenarnya. Ketika ada teman kita datang ke rumah, set nge-vape, oh bangsat ya. Coba gitu kan. Itu yang paling bangsat kan sebenarnya. Nah, jadi gua nanya ke dia, gimana berhenti dari social smoker? Terus gua nanya ke Rispo, "Kak, bukan social smoker. Kapan terakhir kali beli rokok?" Tapi aku tahun lalu kurang lebih pernah nyobain lagi gitu, ngeliat seenak apa sih rokok saat ini gitu, sama. tahun lalu. Gue juga. Kalau nyobain mah every time kayak ada orang datang bawa rokok misalnya, terus rokoknya kebetulan yang unik gitu, bukan sesuatu yang ini kok pasti Tapi cobain pahit sebatang. kan emang Pahit. Itu Iya, paling pahit. gua sedot doang. Enggak, udah Sama nggak pusing bisa. ya, pusing. Udah nggak bisa. Oh kalau nih. gue beli nyoba karena pengen ngikutin. Maksudnya setelah gue berhenti kan mungkin gue nggak pernah beli nih. Tapi kan kadang-kadang ada yang baru nih. Tiba-tiba ada pencetannya, cetek gitu. pecah-pecahin itulah. Terus ada flavor apa. Gue pengen tahu apa sih inovasinya gitu loh. Ya gue beli, gue coba gitu. Ya nggak enak kan. bukan untuk dinikmati, tapi sekedar untuk tahu oh sekarang berarti sebat nih udah sampai sini nih. Sampai rasa jeruk udah Iya. Banana udah ada. sampai Banana sini. ada. Iya. Banana ada yang pop-pop dipencet-pencet. Ada yang rasa jeruk, banana udah. Banana. Udah Bahkan semakin yang kemarin- melebarkan sayap. bukan kemarin, minggu sebelumnya ya kan, si gua podcast sama Mas Eko MG, dia ngasih satu link ya sebat Indonesia gitu lah, gua lupa nama linknya. Ada reviewernya Pak. Hah?
Jadi gue baru tahu nih. Ada reviewnya. Ada reviewnya. Dan yang di review bukan produk yang mainstream. Maksudnya bukan top of mind sebat yang kalian tahu gitu. Ya belum. Bukan brand-brand mungkin. gede. Itu dari di akun itu nggak ada yang gue tahu nama brandnya. Tembakau. Rock itu. Udah ada packingnya sih. Maksudnya bukan lintingan gitu bukan. Tapi udah ada merek-merek tapi ya mungkin merek-merek daerah lah gitu. Ada reviewernya loh. Reviewernya suaranya juga cempreng gitu kayak. Bukan. Semuanya tele. Enggak semua. Karena kan banyak reviewer yang suaranya Chipmunk sekarang mulai banyak. Yang di YouTube itu Bang Lupe, yang di YouTube itu dia tembakunya banyak. Ternyata bisa apel campur jeruk nanti jadi apa gitu. Iya, tembakunya rasa-rasa gitu. Oh, di brew berarti? Hah? Di mix berarti? Di mix, bro. Jadi merek Jadi tembakau ini. gitu, ya, sekarang kan banyak orang linting dewe lagi rame lagi. Itu punya racikan tersendiri. Ini merek ini sama merek ini rasa ini kasih mint sedikit apa kasih apelnya sedikit nanti rasa jadi gini gitu. Anjir, gue pernah loh. Gue pernah belain beli saus, terus beli flavoring, beli apa, terus beli. Gue sih sekarang ahli ya karena gue ganja juga jago ya. Linting gue ahli banget bro. Bangsat. Ya cuman enak kan kalau udah berhenti. Sejak gue ngelinting-linting itu sejak ketemu sama pipet tuh berhenti linting udah. Liquid kan maksudnya. Iya. Bukan sabu-sabu dong. Iya. Bukan ya. Liquid kaca itu loh. Iya, liquid Freya. Iya, wah tolong Bang. Tapi itu apa ya? Industri sebat itu kan sudah sekian, gue nggak tahu persisnya, udah ratusan tahun mungkin, puluhan tahun mungkin kalau di Indonesia gitu. Ratusan. Ya inboard secara global. Tapi mungkin kalau di Indonesia aja baru merdeka 76 tahun. No. Sebelum Indonesia merdeka udah ada Tengwe. Ling Semti, Ji Samsu aja 1913 Pak. Oh iya. Udah ada cuman dulu namanya Tengwe. Iya. Ya berarti udah ratusan tahun ada di sini. Mereka berarti kalau ada new opportunity, ada keasikan baru, mungkin mereka akan suka gitu kan. Dan kayaknya di vape ini udah kehilangan itu nih belakangan nih. Keasikan barunya mulai harus dicari-cari, mulai harus digaruk-garuk, mulai harus digali-gali gitu. Iya, keasikan baru apa lagi? Setuju. Ya kan? Kalau mungkin di 2014 2015 semua ya yang early adopter gue bisa bilang saat itu. Oh suka nih, karena harus ngulik, aku mau dapat rasa harus bikin coil, harus bikin begini. Semua akan suka dengan itu. Tapi ada sebagian orang yang merasa gue nggak cocok nge-vape karena itu nggak praktis, ya kan? Tapi kalau tidak ada new opportunity-nya, tidak ada keasikan, ya apapun itulah, mengolah atau ngedit atau bikin. Dulu pernah ada kok satu grup Facebook yang nyampurin liquid. Gua ada dalamnya Bar. Ya. ada kan? Mix brand. Biar brand di mix. Iya. Jadi dia beli zaman Liqua tuh yang single layer tuh. Jadi di mix jadi mixin apa? gitu. Jadi waktu itu grup luar sih sebenarnya. Jadi banyak liquid US mungkin saat itu. Bahannya ini sekian mili dicampur jadi sekian mili ya udah diaduk ya, entah berapa jadi kadar nikotinnya nggak tahu ya. Tapi mereka at least mereka mendapatkan sebuah new experience dengan rasa-rasa yang baru gitu. Ya akhirnya grup itu di kalau nggak salah di bredel sama Facebook. Udah nggak ada sih sekarang. Tapi itu menjadi keasikan pada zamannya gitu loh. Yang menurut gue saat ini tuh kayaknya vapers tuh nggak punya keasikan. Yang nggak punya sesuatu yang seru untuk dimainkan lagi gitu. Coil udah enak-enak tinggal pasang. Iya, tinggal pakai. Sebenarnya udah tinggal nikmatinnya aja gitu. Oh, jadi maksud lu simplicity kill the creativity? Stagnan atau bukan simplicity kill the passion. Simplicity buat sebagian orang yang suka simplicity ya itu masuk. Oke. Tapi buat orang yang craving buat new opportunity, simplicity nggak masuk. Ya kayak kamu aja Mas. Repot-repot ngulik Tamiya. Nggak beli jadi karena masih ada keasikannya di situ. Buat orang-orang seperti lu, ya kalau ada, wah ini seru nih bisa diulik, akan seru gitu. Tapi buat orang-orang yang mau tahu beres, kayak gue mungkin nggak akan main Tamiya. Bangsat, kenapa Tamiya jadi pilihannya di sini sekarang ya? Tapi oke, kita kira-kira nih ya, kira-kira setelah vaping udah menjadi solusi bukan sih, belum bagi Bro Makmur dan juga Bro Ananta Rispo. Gue kayak nggak kenal sama Rispo anjing. Solusi untuk
untuk Switch. untuk hidup maksudnya artinya menjadi solusi ketika sebelumnya perokok. Dua-duanya perokok dong. Perokok. Nah, Berat. apakah ini sudah menjadi solusi, literally solusi Gua sehingga harus solusi. disupport gitu? Gue solusi. Dan mungkin bicara tadi soal keasikan itu, bicara buat aku pribadi, buat keluar khalayak umum mungkin belum, tapi di lingkup ruang kerja saat ini saya lagi ada syuting judul stripping. Kru-kru itu saya edukasi bervaping. Bakal aku dapat kiriman koil misalnya dari brand mana gitu. Om cobain koil aku, dapat 15, aku ambil 2 selebihnya nih pakai. Om kok nggak enak ya? Nih, cobain. Jancuk sih itu 15 paper staff kadang mentok dikirimin cuma 2-3. Karena saya ketika Kok lebih banyak dia? Karena dia produk doang nggak pakai duit kan. Ini kan minta duit. Sebentar Om. Ngomong-ngomong koil nih, liquidnya berhadiah koil kok nggak ada koil ya Om? Kak bercukai Om, yang berhadiah koil kan tadi saya bilang, yang ada koilnya yang bercukai. Oh, Gitu. ini untuk endorsement ya. Iya buat teman-teman gitu. Buat di foto ya. Iya, mohon maaf ya. Ini koilnya siapa yang bikin Om? J-Coil, Koil siapa ya? Java Juice. Oh, Java Juice. Hampir gue jawab Jevan ke koin. Kenapa nggak Janco? Itu saya kayak 15 koil, 2 aku ambil nih, bagi-bagi. Kapas juga dapat banyak. Dari yang enak sampai enak. Ayo nih cobain, kita sama-sama. Menurutku kayak gini, menurutmu itu papers baru. Dan aku kebetulan adalah mentalnya kru karena tadi kuliahnya di IKJ. Jadi nongkrongnya sama kru. Sama editor, sama lighting ketika break makan. Wih, apalagi nih gitu. Lu po Nongkrong sama kru. Iya, mentalnya gitu. Nongkrong ya, sama Astrada, sama lighting Iya. itu besok dia ada project pasti inget. itu tujuannya dia balik lagi. Bangsa. Bukan mental kru itu dong. Enggak, tapi emang aku nggak cocok nongkrong sama misalnya pemain yang ruangannya harus di kursi-kursi gitu. Artis-artis papan atas. Iya, gitu. emang mentalnya aja masih. Iya, mentalnya begitu. Dan itu akhirnya di sekarang di judulku yang sekarang ini tayang syuting tiap hari nggak ada libur. Mereka ngasih predikat ke aku, praktisi vaping Indonesia. Praktisi ada barang baru, ada yang bisa dilungsurkan lagi. Mereka udah pada nganga. Oh, di calling my juice ya, Aspire dong. Pasti pulang bawa produk Aspire gitu. Koenzo, tolong. Koenzo kode. Lah ini udah pakai kok. Iya kan satu, yang nganga di kru kan banyak. Tapi ngomong-ngomong Army loh dia pakai NRDA. Wih, Anda army ternyata. Ya kebetulan Ko Jimmy mengapresiasi pergerakan Makmur Liquid. Beliau nanya nomor saya ke Om Kito. Lalu akhirnya Om Kito memberi nomor saya. Om Jimmy mem-WhatsApp saya. Saya mengapresiasi, saya mau ngasih kamu NRDA, recoil dan juga dot stick. Terima kasih. Oke Om guys, Jimmy. bagi para pengguna N-Army atau NRDA, ingat bahwa kosmonot lebih enak bro ya. Yo Bro Jimmy ya, Om Jimmy tolong kosmonotnya ini mulai apa ini puteran apa? Lu mau ngomong apapun yang cuan Jimmy Cok, yang masukin dia semua. Iya juga ya. Kosmonotnya juga. Iya juga Yang nih. itu terlarang. Apa itu? Yang itu terlarang. RDA apa itu? Coba lihat RDA drop. Yang itu terlarang. Kenapa? Iya terlarang kalau di tempat gua itu di sensor di kotak-kotak gitu. nggak bisa masuk Pak kalau dia Pak. Bangsat. Dikasih juga nih. Dikasih siapa? Abi. Lu Japri Jimmy deh dikasih nanti. Lu gua ada nih nomor teleponnya nih. Mau lu gua teleponin Jimmy nih. Dia biasa jam segini nontonin live dia. Ketika aku dikirimin ini, Om Kito sama Om Jimmy bilang udah saatnya. Tadinya aku pakai drop juga. Oh. Pakai drop dan dia bilang saatnya dropmu pensiun, apalagi mau ketemu Dupe. Oh iya. Lu lupa ya Ko ya? Belum tahu apa. Lu mau di wisuda apa sekarang ya? Bisa gak sih di live gini wisuda ya? Nggak. Untungnya sih dia pernah motoin sama gua. Kalau nggak gua wisuda. Apa sih? Kenapa? Ya, lu ini kan kita ini sebenarnya bukan perkara produknya NRDA ataupun kosmonot, bukan. Siapa yang masukin? Paham ya, sampai sini paham ya. Sampai sini paham. Apalagi kan kalian public figure ya. Apapun yang dipakai kalian tuh bisa menginspirasi orang buat pakai gitu loh. Setiap
apapun lah, kolor lu, jam lu, gelang apa kayak sampai cincin gue aja pernah ditanyain orang, maksudnya. Apalagi kalau lu sampai pakai itu, mendingan kan lu mensupport yang lu kenal. Iya. Nah, yang kenalnya ini apa nih? Tapi lu kenal banget kan sama Jimmy Udahan ya? Dari koil. Iya. Mendingan lu support yang kenal kan. Yang masukin drop siapa? Gak tahu. Makanya ngapain disupport? Oh Jimmy. Kemarin gua nontonin live lu sama Enzo, Dupe, Jimmy sama Red. Iya, lu nyampah Pak di komen. Serius bener. Iya, dia support Cosmonaut nggak apa-apa ya kan? Iya, yang penting dia kenal sampai siapa yang masukin. Lu ngapain? Pakai itu. Adanya ini doang. Astaga. Tapi bicara enak. Bicara ini ya, objektifnya itu oke. Bahkan ada yang komen-komen netizen yang rutin gua pakai tuh ini sama Anglo doang udah. Nah, kenapa nggak bang Anglo aja? Kalau Anglo bener, dia pakai Anglo bertahun-tahun, gua tahu. Iya. Hitam lagi kata dia sendiri aja, jarang di Indonesia. Dapat dari si Panda nggak taunya. Tapi bener Om, maksudnya kalau yang enak banyak. Kita bisa banyak produk enak gitu. Betul. Tapi kalau udah di level public figure ya kan, ya boleh pilih yang enak boleh gitu. Tapi siapa yang kita support akan lebih bagus kalau kita kenal gitu. Tapi menurutku penonton kita atau masyarakat kita ada keterbatasan ekonomi. Aku banyak yang bilang bahwa Om betah banget pakai drop. Om kenapa nggak pakai reload apa segala macam. Aku mengedukasi mereka. Tinggalkan gengsimu. Maka ini aja sudah lebih dari cukup. Ada komennya. Luar biasa. Karena kan boleh bilang kurang meriah. Ada komennya kalau mau dicek itu ada. Harganya berapa sih Bang? 350-an. Lah ini 350 Nitros. Enggak. Single coilan kan. Ada yang dua. Tapi gua ada solusi yang lebih baik sih. Gua ada solusi lebih baik. Daripada mikir tinggalkan gengsimu apa. Ingat, selalu ada Kohensu untuk menciptakan SSK. Selalu ada klon-klon. Udah enggak. Udah tobat dia. Katanya ya. Menciptakan barang-barang klon Henzo ini udah tobat nih. Katanya ya, tapi kan kita nggak tahu ya. Sebenarnya ya, mungkin ya kita kan dekat sama kantornya nih. Iya. Kalau digali-gali kardus-kardus yang di bawah tuh. Nah, siapa tahu di bawah masih ada nih Bro Enzo. Kardus di bawah tuh masih ada Pak ya. Kalau ada yang mau ambil angkut aja biar tobat gitu kayaknya. Pantes nggak ada yang jagain di bawah. Tapi gue pengen nanya sebenarnya sama mereka berdua. Kenapa akhirnya kalian berdua itu memutuskan untuk memiliki brand atau memutuskan untuk akhirnya pengen jadi something di vaping gitu? Silahkan. Di vape gitu. Senior. Urut alphabetic order. A dulu. Anantaris. Ini juga A. Ada Eri Makmur. A juga ya. Jadi siapa sih Po? Sweet. Enggak yang penjualan lebih tinggi lah. Waduh. Yang duluan bikin siapa? Rispo. Oh, ya udah lu. Karena gua emang nge-vape aja Mas, benar gua. Karena gua nge-vape, gua rutin juga nge-vape, rutin ganti koil, rutin apa. Temen gua juga kebetulan anak vape, ada Faruk namanya. Anjing. Tonga. Ya, Tonga. Kan bisa Tonga, nggak harus gua. Awal ketemu Tonga tuh gua lagi syuting, dia DM gua, pengen banget ketemu gua, ngefans gua dia. Sumpah, dia DM. Sama-sama absurd sih memang ya berdua ya. Dulu followersnya 3.000 apa dia. DM lagi syuting di Bandung, samperin. Nah, deket pos gitu dia ke Jakarta. Rispo, lagi di mana? Ayo main. Wes, ada ini nih di rumah Vaporstop. Wes, keren nih rumah Vaporstop. Oh iya. Main dari situ gua ngelihat kayak teman-teman gitu kayak Tonga gitu ya kan. Wah, dia punya liquid, seru juga ya. Gua sering ke vape store gitu. Gue pengen tahu gimana sensasinya begitu gue ke vape store yang dipajang itu ada liquid gua gitu. Pernah sekali gue respect ke bro. Megalomaniak nih kayaknya sih. Enggak, dia lebih ke sama kayak ini, sama kayak Hitler. Dia narsistiknya tinggi. Ya, gua narsis gua. Narsis. Nah, gue terus awal-awal launching ini gitu. brengseknya tuh ya produk-produk mereka berdua ada mukanya mereka. Aku punya alasan. Ketika kemarin ada Mak Vapor sama Jevanka bilang ada mukanya Om Eri Makmur, Om Dupe bilang what the fuck gitu kan. Gue harus punya jawaban. Ada. Apa jawabannya?
rinci loh ini. Apa? Jadi gini, kalau aku bedanya sama Rispo adalah personalitasnya keangkat, Ananta Rispo. Kalau aku adalah karakter yang aku mainkan, si Makmur, bukan Erinya. Oke, makanya namanya Makmur Liquid bukan Eri Liquid. Yes, karena orang taunya Makmur, dia tidak tahu nama asliku. Jawabannya udah disiapin ini. Kalau Rispo orang tahu dia mau peran di film-film apa, perannya Bambang, perannya apa, tapi orang tahu Rispo karena dia stand up comedian yang selalu setiap ending show-nya saya Ananta Rispo selamat malam. Kalau aku kan enggak, orang enggak ada yang manggil aku Eri, pasti nama perannya Makmur. That's why ketika aku ngasih nama Makmur Liquid tanpa mukaku, orang Makmur yang mana ya? Orang harus tahu muka aku minimal visual identity. Si Makmur yang temannya Sule minimal kayak gitu. Visual identity. Aman ya Pak Dupa ya? Aman. Jawabannya keren. Aman ya. Kalau lanjut lu. Kenapa ada muka lu, Po? Apa? Kenapa? Enggak, lanjut dulu kenapa akhirnya lu bikin Liquid? Oh, itu dulu. Ya itu pengen gitu gua udah. Karena gue juga nggak tahu loh, Pak. Dia bikin Liquid sama gue, tapi gue nggak tahu alasan utamanya. Yang jelas waktu itu di kasur ukuran cuman kayak 100 kali 200 tuh, kasur kecil gitu. Ini nih, Po, lu mau ngomong kata Tongan nih, Po lu ngomong katanya mau bikin Liquid. Nah, alasannya apa? Iya, alasannya itu gua udah melakukan ini semua nih vape sampai jadi vaporista gitu. Pernah bikin Liquid yang gua bayar lu nge-review. Anjing, lu bayar gua masih 1,5 juta. Mana ada, udah 4 itu. Emang udah 4 ya? Gua ngirim 3 Liquid, ini nggak bisa mah, cuma 1 nih yang dicoba gitu. Di line kan lu dulu, kontakan line kan. Nah dari situ, waduh, ini nggak jadi apa-apa nih Liquid, orang juga nggak tahu itu Liquid gua gitu ya kan. Nah terus akhirnya pas kesini-sini gue pengen gitu. Ya, sebenarnya simple, pengen gua nge-vape nih, gua main ke vape store, gua ada Liquid gua gitu aja, gua udah seneng, maksudnya gua ada gitu di sini ada gitu. Nah itu aja gua. Oke, kalau Bro Eri, nah berawal dari kegelisahan banyaknya Liquid artis yang kita sayangkan lah, yang tadi kita obrolkan di awal. Nah saya melihat bahwa saya ini adalah kalau andaikan saya bikin Liquid, ini bukan Liquid artis, ini adalah saya berangkat dari vapers mau bikin Liquid, kebetulan kerjanya artis. Nah pengen merubah paradigma juga. Kebetulan lagi. Merendah untuk meroket ini namanya. Enggak. Sekarang kalau based on follower, gak ada yang mau om. Followerku cuma 20.000. Sinetron juga ya bukan seseorang yang papan atas yang tampil di TV tiap hari, yang tahu nama asliku siapa, nggak ada yang tahu om. Seperti tadi Rispo, nggak ada yang tahu nama aku Eri. Nah dari situ berangkatlah, ini kayaknya liquid artis harus punya sesuatu yang beda gitu. Makanya kebetulan saya ketemu sama Znek dan Omnilab yang luar biasa. Sebelumnya saya coba mencari beberapa jalur, banyak kekurangannya sehingga kita nggak deal lah. Sampai akhirnya ketemu dengan Znek, dengan Omnilab. Saya coba ngobrol, berapa kali kita ketemu ngobrol, dari Znek Om Tio bilang, ini Om Eri udah nyemplung sebenarnya, udah semata kaki, tinggal saya jorokin basah. Nah, alhamdulillahnya Znek sangat open banget. Lu mau liquidnya seperti apa, mau marketingnya seperti apa, terserah. Bahkan R&D-an dari Znek itu nggak mau nyobain loh. Ketika R&D 1, 2, 3, 4, 5 sampai 8 lock, aku bilang oke, ini yang cocok, cobain. Jangan. Kalau aku nyobain, aku akan nambahin atau ngurangin. Yang akhirnya itu bukan Makmur Liquid. Wah, untungnya saya ketemu teman-teman yang tepat. Gitu. Hidupnya gitu ya. Koneksi menentukan prestasi. Bener. Oke, makmur, emang beneran makmur gitu ya. Nama adalah doa ya kayaknya. Benar. Tapi juga ya ada perjuangan juga kan, bagaimana ya mungkin Om Tio bisa begitu karena tahu storyline saya di dunia vape seperti ini gitu. Saya sering nongkrong Revapor Tebet, Vape Hunt, tempatnya Vicky yang ngebul vape house di Pondok Kelapa, sama satu lagi Movi Setiabudi. Saya sering ke sana, tapi saya ngobrolnya hanya skup vaporista. Di Vape Hunt ada kohannya lewat, tapi enggak, saya segan, saya takut. Saya nggak ngobrol sama beliaunya, saya lebih tukar pikiran. Oh, liquid yang enak tuh apa sih? Liquid artis yang ini gimana? Hancur om, nggak digoreng om, kayak gitu-gitu. Sampai akhirnya kita harus bisa memperbaiki image atau stigma negatif itu. Dan ternyata benar ketika ini teaser pertama kita keluar di Vape Indo, komennya ngeri om. Liquid artis auto nggak beli, udah nggak laku lo di sinetron, ngapain ngeri om.
Gitu ya? Ngeri. Sangar Sumpah netizen gitu. Baca komennya Fakir Liquid yang review Makmur Liquid. Itu ngeri. Ngapain sih? Udahlah, syuting aja. Jangan ngotor-ngotorin dunia vape. Ngeri. Nah, Zaki ngomong gitu? Bukan, komen netizen. Komennya. Komen netizen. Bukan Zakinya. Jahat ya netizen tuh ya. Jahat, Pak. vape ngeri itu. Aku sempet. Lu gak usah belakang goblok. Sempet. Jadi ada strategi marketingku yang sudah aku rencanakan. Melihat komen netizen seserem itu, kita harus berubah nih. Nggak bisa pakai strategi marketing kemarin. Bahaya. Kena mental om berarti. Kena mental. Karena stigma negatif itu udah sangat jelek. That's why oke, sekarang adalah pembuktian aja bahwa Makmur Liquid tidak seperti liquid artis lainnya. Jadi grand design marketingku seperti itu, dan alhamdulillahnya ya berhasil lah. Sampai sekarang orang ya, oh ternyata bukan seperti artis-artis lain. Akhirnya dari segi rasa, dari segi memarketingkannya juga belum. Bahkan ada yang bilang giveaway dong om. Enggak, aku sampai sekarang bertahan tidak pakai giveaway. Tidak. Pakai nggak? Tidak. Pakai dikit. Oh, pakai dikit. Gua udah nggak pakai giveaway gua. Enggak, aku nggak Gua pakai. give up orangnya. Iya, karena ketika aku main giveawayan akan sama dengan liquid artis Benar, lainnya. benar. Walaupun permintaan itu banyak. Gitu. Oh, oke. Jadi ya tadi yang gue ngomong nih, kayaknya salah ngundang orang nih ya, kayaknya. Iya. Harusnya ada satu yang zong ya. Ada kontradiksi mau nggak dong? Aku aja deg-degan, gimana lagi mereka? Mau gua kasih list yang zong nggak? Gak usah dikasih, kayaknya Sebentar, tahu. lain kali gue aja yang nentuin tamunya siapa, boleh nggak? Tapi jadi gini om ya, ada ya liquid artis berarti artisnya sendiri mengkategorikan, tidak ada yang ya udahlah sama-sama punya liquid, tapi ada yang tidak menggoreng nih, berarti mungkin cuma mau ngambil cuannya, cuma mau ngambil kesempatannya. Itu berarti memang ada ya gitu. Ada. Tapi Banyak. memang nggak semua. Tidak semua. Ada yang memperjuangkan bikin Ada. konten sendiri, ya kan, fight for it, bahkan ada pride-nya ya kan, dengan produknya gitu kan ya. Karena kalau si yang namanya Antantarispo itu kayaknya kurang pride ya, lebih pride sama Tamiya dia daripada Baru sehari main Tamiya. Di awal-awal 2020 sih Pride, di awal-awal Baru 2020. sehari. Nggak, main Tamiya. sekarang gue setuju sama omongan Bro Eri Makmur Yang tadi. mana? Yang mana? Yang tadi dia bilang bahwa artis itu sebenarnya punya kayak semacam priority. Oh ini cuannya berapa? Ini responnya sejak rame job nih, gue doain miskin lagi lu apa pun ya. Bukan. Enggak, lu sejak rame job ke Bali, ke apa sama tema. Kemarin seharian full. JCLS. Seharian full story gue respect. Soalnya tapi yang diomongin netizen itu mungkin ada benarnya. Ada benarnya. Gitu. Mungkin ada benarnya. Ada benarnya. Bahwa ya pada saat pandemi mereka mungkin kehilangan apa ya, off air atau on air yang hilang. Off air hilang Off ya air kan. hilang. Terus ya itu kan gede juga gitu Ya. kan. Dan mereka harus menggantikan dengan yang lain. Begitu ada Rispo tawaran pandemi ganti mobil. Waduh. Beli rumah tingkat 2. Beli rumah tingkat 2 full Ganti dengan handphone. Iya ganti handphone full handphone. dengan interior design. Terus Tapi habis itu RDA-nya mobilnya juga ganti velg lagi. RDA-nya drop. Beneran ngedrop ya ini ya. Beneran Kojime. drop. WhatsApp Kojime, WhatsApp. Ya, lu pakai drop lu akan drop ya. Jadi itu mengafirmasi apa yang lu pakai gitu. Oke? Apa ya? Gua ada WhatsApp-nya Kojimi nih. Nama adalah doa. Nama- Makmur ya Dari kan? Makmur. Drop, Benar. drop. Dicopot dong. Nih, Area, kalau gini gimana nih? Anjing. Nah, kalau gua kalau dibilang gak pride itu kayaknya salah sebenarnya. Pride, Jadi di awal Pride tiap Gua hari. Bahkan mungkin kalau ya dulu awal tuh kenceng tuh gua. Karena masih Sekarang- nganggur. Bukan masih nganggur, Mas. Iya. Kalau gua belum menemukan sesuatu yang baru lagi. Ngapain gua melakukan hal yang sama berulang-ulang gitu? Jadi lu nyari challenge-nya. Ya, gua cari, aduh ini gua gini lagi. Ya hasilnya ya segitu lagi gitu loh. Sabar dulu, tunggu. Bangsat segitu lagi Anda interior desain Anda lunas ya bangsat. Rumah. Itulah akibat tidak. Interior desain lunas, Siti pakai mobil tadi Siti ya. Setiap hari. Iya. Mbak Siti pakai mobil udah setiap Mbak hari Siti. loh ya. Mbak Siti. Iya. Gitu. Nah, gua
maksudnya kalau gua melakukan itu lagi kayaknya ya sama hasilnya aja akan segitu lagi gitu ya kan. Ya ratusan juta sih, cuman mulai mirip Fernan hula-hula ya. Itu kan mulai mirip ya. Terinfluence. kalau bicara pride gue selalu Iya, bilang iya. gue di yang ini yang orang nggak pernah lihat, orang nggak pernah tahu. Banyak teman-teman artis nanya, lu bikin liquid gitu jadi BA gitu dapetnya berapa? Gue nggak pernah mau menyebut diri gue BA ke teman-teman gue. Wah gue kalau gue mah bikin sendiri gitu. Iya. BO, enggak BA, BO. BO mah gue setiap ditanya banyak tuh teman artis, gue ditawarin liquid nih kasih segini, lu kalau lu dapetnya berapa? Kalau gua itu bikin sendiri kata gua. Iya. Karena kan di Elf tuh one man one brand. Sebenarnya tuh kita kayak patungan modal sebenarnya kalau di Elf tuh. Iya. Jadi gua ya lu kerja sama, duit lu misalnya ya bikin liquid, gua yang jualan, nanti untungnya kita bagi 2 gitu. Beda sama, jadi kalau setiap ditanya gitu, kalau gua mau bikin sendiri, gua ini liquid sendiri, emang bukan BA, ini emang gua yang produksi sendiri gitu. Nah, karena gua yang R&D, gua yang ngontrol bolak-balik Cirebon dulu, untung sekarang lab udah deket. Terus mobilnya nggak Sienta lagi sekarang ya? Udah. Bolak-balik Cirebonnya udah Mercy kan? Tapi kan dulu juga udah Elgrand. Iya. Nah, tapi tadi yang lo ngomong, Pok, berarti ada artis yang ditawarin sama brand. Oh Ya, banyak. banyak. Yang nanyain yang Banyak. mungkin teman-teman artis. Banyak. Kita lu dapat berapa sih? Iya. Wah segini. Dan bahkan kadang-kadang kita suka kaget, kecil banget ya. Bener gak? Kecil itu maksudnya apa sih? Sharing dia ditawarin. per botolnya kecil banget. Mungkin karena quantity. Enggak juga. Enggak juga. Karena dia bukan vapers, nggak ngerti harga pasaran. That's why dia nanya. Oh, Ada juga. Karena dia taunya segini dikali sekian jadinya Lumayan. gede gitu. Oh, kalau dia dipikir di otak-otaknya mungkin kayak, oh iya sekali gue bisa dapat segini ya. Iya. Nah itu dia. Belum lagi ada artis-artis yang one time cost. Jebret tidak ngitung per botol. Ada. Oh, short time. Ya itu yang mungkin effortnya juga effortless ya. Gue nggak perlu ngapa-ngapain, gue udah dapat duit. Nah, karena seringnya gue bilang ini mah liquid gue sendiri, gue bikin sendiri, nih gitu. Gue selalu bilangnya kayak gitu. Ada teman gue punya modal, dia bikin liquid, ya udah nanti spare kita bagi 2, liquidnya laku berapa. Gue selalu bilang gitu, karena gue nggak mau dibilang BA tuh kayak anjir BA tuh ya harusnya yang 1 juta, 250 juta gitu followersnya gue. Iya. Belum BA, kalau ini ya emang gue ya udah bareng-bareng gitu. Iya. Aku juga Bahkan nggak mau- sampai akhirnya gue nerima hasil respect, gue baru tahu gue dapetnya segitu. Tanya. Iya. Ini Dia sebenarnya- orang yang nggak pernah Itu nanya. yang brengsek elfnya sih sebenarnya. apa? Harusnya lu bisa lebih gede kali, Po. Iya. Apa? Harusnya lu bisa Iya, lebih yang gede brengsek kali. elfnya itu. Justru kalau Pantesan ada klepon, Po. Tar dulu. Kalau telepon itu Enggak, sistemnya gini nih. Kaki-kakinya lakley. Jadi kalau di tempat si telepon tuh dialokasikan elf dulu ya kan, elfnya diambil dulu buat telepon, sisanya baru dibagi gitu. Makanya ada klepon. tapi bang pas begitu transferan masuk ya kan set gitu. Bahagia. Bukan, untung gua nggak nanya. Kalau nanya gua pasti mintanya nggak segini nih. Lebih kecil pasti kan. Jadi kecewa ya intinya. Nggak, jadi kan dia ada anjing nih orang nggak pernah nanya. Duh gua kasih dikit nanti. Dikit. Mana? Udah lah gua transfer. Daripada kecewa ya. Daripada kecewa. Anjir nggak ada omongan dari awal. Tapi memang beda sih antara seseorang yang memang passion sama seseorang yang pengen profitnya gitu. Kayak misalnya Lakley pertama kali atau Tonga bikin ke gua. Kita nggak ada omongan tentang bagaimana membuat itu. Iya, gue paymentnya setiap sekian ya. Ada omongan, lu dapatnya sekian gitu. Tapi kayak nggak ada. Gue belum dapat nih, nggak ada. Sama kayak ketika Rispo masuk. Bahkan sebelum liquidnya launching, Rispo bilang kayak santai aja kayak. Ntar aja mas, kalau gue ini ya duitnya nggak usah dicairin dulu gitu. Nah itu kan ke Pak Fernan, ke Siti kan nggak tahu, ke Siti jancuk belum ditransfer ya kan. Kamu Pantes Mbak Siti ke gue agak sentimen kok. Tapi kan sekali ditransfer jadi sekali ya. Iya. Anjing. Oke, tapi gue boleh nanya sama
Ya mungkin kalian bertiga ya. Menurut kalian enggak, lu juga harus punya perspektif di sini gitu. Menurut kalian ini masih banyak nih liquid artis masih ada lah, masih banyak. Dan masih banyak lagi artis yang belum punya liquid. Paham kan maksud gua? Maksudnya mereka mungkin udah ditawarin tapi mungkin belum deal, mungkin belum bikin atau menurut kalian gimana prospeknya ke depan? Sama satu lagi, ada juga artis yang nggak bikin liquid tapi sudah bertahun-tahun nge-vape dan berhenti ngerokok juga. Ada. Banyak. Ada gitu. Ya mungkin produsennya nggak pede make dia, mungkin karena engagement dia di sosial media. Dia bisa jadi, tapi engagementnya gitu loh. Akhirnya produsen lebih pede yang engagementnya tinggi. Walaupun one hit run apa sih istilahnya? One hit wonder. One hit wonder itu. Ya kayak gitu ya, Po ya. Pusing gua. Kapan break sini? Kapan break ini? Gimana, Po? Ke depan, Po? Masih gua ya mungkin ada temen lu yang stand up comedian juga. Ada yang pengen bikin liquid mungkin ke depan. Ada tuh. Gua tapi enggak bisa nemui ya. Lu kenal enggak, Po? Apa? Ada orang dia yang bawa ya. Kenal dong berarti. Apa? Itu stand up comedian mau bikin liquid. Lebih ke komunitas waktu itu. Iya, bukan perorangan. Bukan perorangan. Akhirnya setelah meeting gue putusin nggak usah. Akhirnya dengan produsen lain. Apa? Akhirnya dengan produsen lain. Enggak juga. Udah nggak usah bikin liquid. Jadi rencananya stand up Indo tuh mau bikin liquid tadinya. Seperti yang 3 huruf itu. 3 huruf apa? M, L dan I. Bukan. Iya kan seperti itu, ngikutin jejak ML kan bikin liquid juga kan? Iya, ML bikin liquid juga. Nah, kalau stand up Indo tuh pengen bikin, cuman akhirnya gua ngobrol. Enggak, kalau bicara komunitas ini kita nggak bicara 1-2 orang, se-Indonesia nih. Iya, benar. Se-Indonesia. Janganlah. Iya, karena susah pakai nama komunitas tuh, akhirnya ternyata udah nggak usah lah. Pro kontranya tinggi lah. Ya kalau ke depannya ya buat para public figure gitu, masalah perliquidan ini yang nanya ke gue juga banyak gitu, yang ditawarin juga banyak. Betul. Gitu. Kalau gue sih sebenarnya ya dari sisi artis itu nggak salah sebenarnya. Cuman ya. Gua mau kan agak peluang. Ya, dapat peluang karena di situ dia akan mendapatkan sumber penghasilan baru. Gue cuma mau koreksi aja ke produsennya gitu. Ya seperti tadi gue bilang. Ya, kerjasamanya, kontraknya seperti apa. Ya. Beda hal lah kalau gue sama Faruk udah bicaranya udah bukan lagi Fernan. Ya, Fernan. Hula-hula. Faruk itu nama masih Agia. Iya. Sekarang udah klepon. Iya. Ya. Kalau ke Fernan itu kan ya emang udah temen aja gitu. Emang udah teman main gitu. Kalau tujuannya emang pure bisnis ya emang harus jelas gitu. Produsen juga harus mengketatkan itu dari sisi kontrak. Oke, lu dapat sekian tapi lu harus sekian ya. Lu harus begini gitu. Ada SOP-nya. Ada SOP-nya. SOP-nya lebih diperjelas gitu. Dilakukannya. Ya kalau kayak Dupe gitu kan ngelihat, ini artis punya liquid tapi nggak ngegoreng nggak apa. Ya karena dia nggak ada kewajiban itu sebenarnya. Gitu. Secara bisnis dia nggak ada kewajiban itu. Toh sama produsennya juga nggak ngepost nggak apa-apa gitu. Dan nggak ngerti knowledge tentang vaping dan produsennya pun tidak nge-boost itu gitu loh. Nggak nyuntik tentang knowledge vapingnya juga. Gitu. Menurutku tidak 100% salah di dunia kitanya, Bu. Iya. Gitu. Ya boleh. Pembelaan yang bagus itu. Bukan Pembelaan yang bagus. Sama harus punya. Ya kan dari sisi kalian yang bukan di sisi gua ya. Iya. Gua nggak mungkin ada di situ gitu. Ya, tapi sama harus punya mental. Gue, jadi ngomongin Elf nih nggak apa-apa lah. Ya kayak di Elf gitu, dia tuh selalu bilang, gue nggak bakal pernah mau ngasih duit ke orang yang nggak mau kerja gitu. Oh iya. Ya kerja itu yang ngegoreng kayak kerja gue sampai mau tenggelam di Pulau Seribu itu gara-gara kerjain liquid, mau mati itu waktu itu. Maksudnya berarti ada produsen yang ngasihnya terlalu royal mungkin ya. Terlalu royal gitu ya. Mungkin artis atau siapapun yang ditunjuk. Ya tetap gitu ya. Mau uang ya harus kerja itu ya jangan hilang lah, emang dari dulu emang harus gitu sebenarnya gitu. Tapi kalau saya nambahin bahwa biarkan aja sih karena nantinya akan seleksi alam. Kalau kita tarik mundur lagi di sekitar tahun 2011 sampai 2014 saya belajar dari provider GSM semua pakai brand ambassador artis. Indosat dengan Raisanya, XL dengan Indian Sastronya, semua pun menggunakan itu.
Tapi ketika marketnya sudah tidak trust terhadap artis itu, sekarang pun eranya sudah berubah. Sama halnya mungkin sekarang eranya di vape, trustnya masih di artis nih. Cuman sesuai dengan perputaran zaman, dengan sendirinya seleksi alam nantinya akan berubah. Menurutku begitu. Biarkan saja. Karena tren pakai artis nggak cuma di vaping doang loh. Iya betul. Ya kan? Ada semua kosmetik, semua bisnis. dan itu pun ya roda berputar juga kan. Kosmetik awalnya artis, ketika sudah trustnya sudah tidak, ya tidak pakai artis. Gua pakai pemutih gua habis ini gua. Gua mau dipakai pemutih. Kamu kan makanan dulu, sekarang review Oh iya makanan iya. dulu. Makanan dulu ya. Apa aja di review. Tapi gue berani jamin kesuksesan sebuah liquid menggunakan artis itu paling 5%-nya doang. 90% karena kita bicara barang yang dikonsumsi, otomatis balik Rasa. lagi ke flavor Balik lagi ke juga flavor. gitu. Lu mau pakai artis siapapun, rasanya nggak enak ya nggak jalan juga Iya. sih. Kalau cuman sekali beli ya. Iya. Ya, Kalau sekali cuma beli sekali ya beli. batch 1 tinggi iya, tapi kita lihat grafiknya turun apa naik di batch Apa tadi berikutnya. istilahnya? Apa One hit wonder. Oh, one hit wonder. Kalau liquidnya enak, nggak digoreng pun gitu ya. Rame-rame aja. Karena ada kebutuhan. Ada kebutuhan Rame-rame dan aja. kecocokan dan marketing mulut ke mulut kan lebih ganas. Kalau kita lihat kan liquid sebelum ada liquid artis mana ada dia endorsement ke artis dan promo sebesar itu, tapi karena mulut ke mulut kan. Nah, masalahnya itu juga nih, kalau memang ya tadi yang saya ngomong sama Om Eri gitu. Kalau Om Eri ada di sisi entertainment dan akhirnya mengerjakan promotion di vapers gitu. Pada saat yang dipromosikan ternyata flavornya sudah pernah ada di industri ini, marketnya kan vapers nih. Ya. Vapers sudah tahu nih rasa ini ada punyanya si brand A, Ya. misalnya produknya yang X misalnya ya kan. Terus ada satu artis yang punya liquid itu, yaelah rasanya tiru-tiru, Pak. Ya, Rasanya kan? gini lagi ya. Iya, cuma dikatain begitu gitu loh. Iya. Karena apa yang menjadi market orang-orangnya sebenarnya sudah tahu gitu. Yang sebenarnya adalah potensial marketnya itu. Yang diharapkan adalah yang dari sisi sana gitu, yang belum menjadi vapers gitu. Kalau yang dari sisi sana kan nggak akan tahu nih. Oh, udah ada liquid A dengan flavor X gitu kan nggak tahu gitu. Oh, benar-benar barulah buat mereka gitu. Harusnya. Tapi nggak semua produsen berharap seperti itu juga. Iya, pasti mikirnya ya pasarnya ya first marketnya adalah vapers yang tadi aku bilang gitu. Karena kalau first marketnya adalah yang di luar vapers, edukasinya berat banget Om. Bagaimana soal device, coiling, mereka harus tahu itu dulu. Tapi yang lu tadi ngomong soal BTS sama Tokopedia itu bener sih. Nah, itu bener banget. Maksudnya yang harusnya mengedukasi adalah produsennya atau distributornya mungkin ya. Bener. Atau siapapun yang berkolaborasi di situ Iya. gitu loh. Karena artisnya memang kalau diadu knowledge soal mengedukasi, Enggak. jelas harusnya kan produsen atau distributornya lebih tahu dong dibanding Iya. artisnya. Iya. Seharusnya begitu ya. Tapi itu lo bener tadi soal ngomong si Tokopedia sama BTS ya. BTS tidak pernah posting Tokopedia. Bajunya LV ada ya. Iya. Dia bangga gitu. Iya. Kalau dia tiba-tiba pakai LV terus Tokopedia kan orang bingung, Pak. Apa Aneh. Tokopedia? Iya. Betul, Dan betul, Tokopedia betul. apakah nyampe Cengli, juga ke cengli. Korea kan? Iya. itu juga salah satu seperti itu salah satu strategi yang gua pakai di Respect sebenarnya. Maksudnya? Iya, sebelum launching gue taikin dulu, ayo gue nih favorista gitu. Gue dari 2014 sudah nge-vape gitu. Dulu bahkan begitu tayang dimanapun di YouTuber vape gitu, nggak ada tuh komen, wah ngapain lu gitu, syuting aja kalau lu kan ada. Tapi lu itu tahun 2020 belum serame Iya, 2021 po. belum sekencang itu ya. Dan Liquid. liquid artis masih bisa diterima. Ketika gue di 2001 kan udah banyak liquid artis, maaf, sampah lah ya bisa dibilang. Zong lah ya. Zong lah bisa dibilang. Udah Ya, banyak tapi sebenarnya ya Rispo pas di awalnya, maksudnya begitu dia bikin banyak liquid artis gara-gara Rispo berarti. salah satu justru yang aku Oh, lu nih terus bermasalah. aku juga belum bilang nih. Sebelum dia bikin tuh nggak ada Sepi, yang gimana. Respect ini adalah salah satu role modelku juga bahwa wah Rispo udah bikin liquid nih. Kebetulan waktu itu aku kenal temannya Rispo yang temanku juga Oki sama Oki, Lolok ya Lolo. kan. Ya coba kita review. Kita tuh nggak pernah liquidnya ketemu lah. tapi karena video call Ya, ngobrol live sama Iya, Vape Education, Kohenzo. Kita ngobrol bareng di live gitu. Tapi pertama ketemu di sini. Oh, kalau artis live masih gratis ya? Nggak tahu, tanya mereka. Gua nggak mau, gua Bukan. live sama Henzo sama ini. Kalau live, nah itu dia bedanya. Itu bukti kecintaan kita sama industri ini. Terima kasih, Bu. Bangsat banget. Iya. Waduh,
Masalah angka tuh, waduh, segala sesuatu yang masih ada angkanya masih gampang lah. Masih gampang Masih karena ada yang masih ada angkanya. Ya kan ada angkanya 3 mg, 6 mg. Iya, masih gampang kan. Oke, Bo. Next lu mau ngapain? Om Eri next mau ngapain? Gue lagi pusing ini sebenarnya. Kenapa? Rumah. Bukan. Guanya sibuk nih. Gua mau launching, tapi gue takut gua nggak bisa goreng, makanya gua tahan. V2 nih. Iya. Ya jadi kalau di Elf itu ada kesepakatan one man one brand. Artinya leader di Liquid Respect itu bukan gua. Dia punya. Segala kuncinya. Jadi dia mau meeting hari apa dia datang satu kantor itu mengatakan Rispo adalah bos. Bukan gua. Oke. Jadi omongan gua udah tidak didengar. Makanya Kalau gue sekarang launching ini, gue takut sayang aja liquidnya. Lu sibuk apa sih ngomong-ngomong sekarang? Bahannya digital content. tema ngasilin banyak bro. Tema GJLS banyak bro. Spotify, Walaupun bro. GJLS sempat disu gara-gara logo. Logo apa font nih? Font. Tulisan aja sekarang tuh bisa kena su lo. Bayangin lu, perkara font. Ternyata font orang, gue kata. GJLS Podcast menghasilkan ya bersama podcast Mas Asia Network. Ya $50,000. Wow, $50,000. Itu eksklusif ya. Anjing $50,000 bayaran gua 3 bulan ya. Anjing gede juga ya. Eksklusif di Spotify. Ngeri kan. Tapi gue bagi 3. Belum potong manajemen. Ya udah gua 9 bulan gua. Manajemen podcast Mas 20-80. Ya. 20? 20 gua. Ya, Tapi tetap gede. Gede. Kalau angkanya M20 masih gede loh, Pak. Ya, Nggak, tapi ini kan kita tapi- ngomongin vape, ditanya Ya. rencana gua, Ya. gua mau launching itu, tapi gua nunggu gua agak santai gitu. Gua nggak takut PPKM launching, sebenarnya nggak takut ini produk corona nih, gitu. Cuman gua takut guanya nggak total gitu. Gua waktu libur gua nih lagi agak sedikit gitu sekarang gitu. Makanya waktu launching Respect kan gua ini 2 bulan aja gua nggak ngapa-ngapain R&D doang. Total. Iya, total. Waktu itu soalnya lu nganggur jadi lu bisa fokus. Iya. Bisa dibilang iya, tapi ada beberapa juga yang harus ada kerjaan gak gua ambil gitu, karena gua nggak segede sekarang juga sih. Anjing. Bener-bener pernah hula-hula ya gaya bahasanya ya. Ya. Tapi itu dia juga ini gini juga gara-gara ini emang anak-anak nongkrong pada sosokan jadi di branding terus sama dia. Tapi gua hargai kejujuran lu, Po. Itu luar biasa. Gak banyak orang mau jujur begitu, Po. Oke, Om Eri gimana, Om Eri? Kedepannya Makmur Liquid sebenarnya desakan untuk mengeluarkan V2 tuh kencang banget. Ya mungkin karena terbiasa dengan liquid artis lainnya yang cepet banget V2, V3, bahkan batch 2-nya lagi akhirnya banjir di pasaran dan dead stock. Pertanyaan akhirnya marketnya tuh terbiasa dengan hal itu gitu. Akhirnya nanya kapan V2 rasa apa? Enggak, nanti dulu. Kok aku mau mengokohkan si V1 ini dengan batch 2 dengan collapse mungkin dengan brand-brand lain gitu yang nanti launchingnya akan bersamaan di batch 2 kayak gitu. Makmur Mod. Who knows? Wih, dari Who knows? jawaban who knows-nya yang agak lambat itu menunjukkan dia sekarang sedang mengerjakan itu Enggak. gitu. Gue tahu. Dia tuh udah tahu kata kunci. Dia tuh sudah mengunci makmur soalnya. Oh iya. Makmur tuh keyword yang menjual. Iya. Makanya lebih mau menguatkan lagi ibaratnya Makmur Liquid ini kan baru 2 bulan lah dari launching, dari teaser ya. Dari teaser launching ada di Vape Store baru 2 bulan, artinya masih sangat dini untuk ngomongin ke depan yang lebih hebat. Lebih aku pengen nguatin pondasi yang udah ada sekarang sih. Kalau bicara ke depannya pengen apa? Ya yang jelas pengen vape meet ke toko-toko itu pengen banget. Kalau nggak PPKM sebenarnya vape meet ke toko-toko di daerah itu udah jadi tools marketing kita untuk jalan ke sana gitu. Tapi ya karena PPKM dan kebetulan ada stripping juga. Kalau gua kan udah setahun udah boleh ya ngomongin V2 ya.
Boleh. September boleh. ini launching September. Boleh. Tahun depan, bulan depan setahun. Anjing gua aja nggak tahu lu sumpah. Sumpah gua aja nggak tahu. Gue tahu karena gue mau trading dia. Anjing gua nggak tahu lu. September. Ya kayak gitu. Ya pengen lebih nguatin makmur liquid dulu lah kalau Lu setahun sekali keluar bagus juga. Bagus ya. Kayak iPhone, Pak. Wih, September lagi. Nah, Kayak iPhone kan keluarnya setahun Iya, sekali. setahun sekali. Itu, iPhone itu 13. reasonable sih, maksudnya satu produk keluarnya setahun sekali. Kalau 3 bulan sekali keluar satu fee itu kayaknya nggak masuk akal juga sih. Puyeng juga di marketnya. Iya. Terus lu apa rencana ke depan? rencana ke depan gue tetap, kalau gue ya secara pribadi, gue sebagai produsen misalnya, yang gue kedepankan tetap bukan cuan sih. Gue tetap mengedepankan creativity, tetap mengedepankan karya yang berbeda. Karena industri ini sebenarnya butuhnya adalah karya yang berbeda, bukan memenuhi pasar menurut gue. Betul. Jadi kalau masih belum berbeda, kayaknya gua hold gitu. Tapi ini emang brengsek nih orang. Jadi kita nih kayak gua, Tonga gitu-gitu udah nggak ada yang berani gimana ke dia walaupun liquid gua di Elf gitu. Asal lu tahu ya liquid lu itu gua dapatnya nggak ada 1/4 dari YouTube gua katanya. Jadi lu di sini udah lu udah nggak usah kerja udah yang bener gitu. Nggak dapat apa-apa gua katanya. Nggak ada, boro-boro setengahnya katanya. Gua duit gua dari YouTube gitu. jadi gua sama Tonga, Tong nih dia dapat duit. Kagak po dia. Nggak ada ini nggak apa-apa dia. Iya juga ya. Jadi gua tuh punya kebiasaan kayak misalnya lu bikin liquid. Oke, costingnya sekian nih. Ini lu lihat nih Esen. Gue buka nih semua. Lu kalau nggak percaya cek aja harganya nih. Oke, biaya bottling di gua nih sekian. Ingat dalam setiap penjualan Anda ada 1.000 gua atau 2.000 gua. Gue cek kayak open minded gitu ke mereka bahwa lu di sini bosnya, bukan gua bosnya gitu. Lu adalah bosnya. Gue cuman ngambil kayak biaya apa sih, biaya apa yang cuman 1.000-2.000. Biaya meterai ya? Iya. Biaya meterai. Iya. Jadi gue harga aja mereka yang tentukan. Lu mau cuan lebih tinggi ya harga lu naikin. Lu mau cuan sedikit ya harga lu sedikitin. Bebas. Nah kebetulan Rispo rilis pada saat corona kan. Jadi gue kasih dia, Po modal lu kan sekian. Itu terserah lu mau jual berapa. Lu yang ngatur. Ngatur. Lu yang bikin sendiri? Ya kita tahu semuanya lah. Ngatur gua ngasih harga segini tapi tetap ada masukan. Nih kayak gua tuh kan tetap nanya gitu, tau nggak? Gua ngerti pasar po gini. Coba di segini main di segini gitu. Terus coba segini aja po nih biar cepet. Oh enggak gua mau. Daya belinya kayaknya nggak kuat gitu kan. Iya kayaknya nggak kuat po, itu 60 mili 130.000. Gua bukan jualan buat lu, buat orang. Gua bukan lu yang beli. Tapi itu memang yang selalu kita camkan kan, bahwa industri ini sebenarnya tidak butuh bisnis tambahan. Selain untuk mengembangkan industri ini, kita butuh pebisnis yang real, pebisnis tambahan memang ya, untuk mengembangkan bisnis ini, vape ini secara industrial. Tapi secara karya menurut gua kita butuh orang yang karyanya nih, kita butuh orang yang mau berkarya untuk memberikan diferensiasi di vape ini. Karena vape ini menurut gua stuck atau tidak itu tergantung yang menentukan flavor dan tergantung yang menentukan harga, tergantung yang menentukan desain, tergantung orang-orang kreatifnya nih. Dibandingkan walaupun 50-50 antara orang pebisnisnya, gue punya strategi begini, itu bagus juga. Cuman salah satu yang menurut gue juga penting adalah elemen orang-orang kreatif yang mau menciptakan produknya. Jadi gue cuman kayak jembatan gitu. Artinya ketika banyak produk masuk ke gue kayak bilang, sorry nih, kayaknya lu effortnya kurang nih. Coba lu cari brand lain deh gitu. Bangke juga ya digituinnya. Iya. Tapi ada yang komen juga tadi, memang flavor itu menentukan gitu. Nggak sekedar nama ya, nggak sekedar visual identity ya. Memang flavor itu, apalagi kalau di market vapers ya, flavor itu penting gitu. Jadi penting ya. Penting karena pada saat kita R&D-an, abis dari R&D-an sempat dibikin sampel, sempat ada kejadian dari brewernya steppingnya kurang tepat, artinya agak dikurangin sedikit lah. Itu flavor beda. Nah aku bilang please jangan ada kaidah perbrewingan yang dipotong. Mukaku Pak, aku yang di garda depan yang ketemu dengan market, ketemu dengan para sesepuh vape, yang kena aku Pak, tolong Pak. Itulah makanya kenapa saya tidak pernah bikin nama liquid pakai dupe. Karena? Ya itu.
nggak mau gadai muka gue. Kalau gue mau nggak mau, Pak. Baik gue, iya, tapi Iya. nggak pakai muka gue. Nah. Pakai muka gue tuh. Dia ada. Aku sangat mewanti-wanti sekali soal rasa itu tadi. Bahkan aku sangat rewel sekali. Ini udah oke. Bahkan setiap kayak dari sampel tuh sempat bikin yang buat sampel ke distributor, lalu ada sampel buat produksi massal. Aku nyoba ini masih sama nggak? Jangan sampai ada ya kasus-kasus rasa beda kan kita sering lah nemuin lah batch 1, batch 2 rasanya beda. Ini aku cobain dulu. Gitu untuk menjaga rasa tadi. Ini kalau ngomong rasa sih rasanya lumayan ya. Cuma memang kasihnya 3 mg, Pak. Saya maaf, Pak. Saya biasa pakai 12 ya. Ya, ini juga lumayan Pe untuk masuk di bulan Oktober bisa nih ada kosong Oktober. Bisa nggak September? September lagi penuh sampai 28 nih. Lama, antriannya lama. Ada yang Sabar ya nak. Kalau mau cepet kali Sebentar, 2. ini gue nanya sama dia nih. Ini co-hostnya harus ditanya nih. apa gua Kan lu sehari YouTube posting berapa sih? satu. Kalau Tapi kadang dua. Kadang tuh. Kalau Oke, Itu maksimal kalau dua ya. yang ada tertentu. jalur Ya, cepat. kadang-kadang 2 ya. Jadi sebenarnya bisa dong. Bisa, cuman kan ini Konsekuensinya apa? beda. Ada dalam setiap perbuatan ada sebab akibat dan konsekuensi yang harus Itu diterima. dia konsekuensi. Oke, sebentar. Yang gue tanya bukan itu. Adalah Lu sehari syuting 1. Enggak, sehari enggak syuting 1. Sehari syutingnya bisa banyak. Oh, Enggak. jadi kadang dirotol. Sekarang gitu. kalau kepotong gua lagi Tamiya, sekarang kepotong Tamiya. Iya. Kalau gue lagi pengen main Tamiya sehari syuting 1. Kalau gue lagi pengen minum sehari syuting di atas 2. dia dapat izin. Iya. Pengen minum syutingnya. Oh, gue tahu dia main Tamiya dulu. Biar Waktu berarti, mepet. kayaknya gue harus syuting 4 nih. Terus habis itu bisa minum. Iya, gitu. Gitu emang makanya gue hadir di My Juice Indonesia karena gue bisa minum tanpa dimarahin bini. Gitu. Ada boosternya ya Ada berarti ya? boosternya. Ada boosternya biar ngomongnya enak. Karena kalau sehari ngomongin sebuah produk kayaknya 2 video itu Capek. udah batas maksimal. Capek. Selain capek, di video ketiga omongan lu bisa sama seperti video pertama atau Betul, kedua gitu. betul. Nah, caranya solusinya adalah 3 gelas dulu gitu. Dan menambahkan partner ya. Iya, Biar ada menambahkan partner. Biar ada teman ngobrol. Biar ada teman ngobrol. Oh iya, memang kalau tektokannya lebih enak. Lebih enak, Itu lebih dia. fresh. Menurutmu? itu. Udah mati kata-kata tinggal menurutmu. Kalau udah buntu, menurut lu gimana sih? ada bumpernya. Tapi gue sebel. Gue pernah diajak syuting sama dia nggak ditayangin. Kenapa? Karena kita terlalu mencela produknya. Apa? Gak bisa bro. Di industri ini masih terlalu Nggak bisa ini ya? masih Tabu, terlalu bukan tabu apa ya kayak bapernya masih Gak ada briefingnya, Pak. Tiba-tiba, Pak, ayo syuting ke gue. Naik ke atas. Nggak pakai ngomong apa-apa, Pak. Ya udah gue naik aja kan. Ya udah. Dan sebagai dupe pada umumnya lah ya. Gak ada briefingnya. Iya. Kalau ada briefingnya mungkin gue Iya, akan bisa ngerem sedikit. Gue udah syuting kan, Tidak udah pakai syuting nih. briefing gitu kan. Syuting Ya udah, seret, kita gue syuting. edit, gue kasih ke produsen tuh. Gimana bro? Oh sorry bro, we cannot accept what that people say. So sorry bro. Brand luar nih. Brand luar. Device nih. Cuman yang ngasih kan distributor 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 Indo. Dia ngerti bahasa Indonesia. kan. Jadi nggak enak saya. Maksudnya, malas ah syuting lagi. Udah nggak dapat apa-apa. Kagak ditayangin. Kalau di rumah dia ya udah, gue di bawah aja. Mau nontonin Tamiya kayak mau nontonin Binda, main anjingnya kayak bodo amat gua. Padahal gue nih bahasa gue udah halus ya. Besok-besok gue syuting dulu ya, nggak berani ngajak. Kayak ada misalnya rasa kayak sandal jepit gitu kan, kayak gue kayak rasanya kayak sandal jepit, gue kayak menghalusnya kayak ini kayaknya terlalu overburn deh ini rasanya ya gitu kan. Kalau Dupe kan kayak ngomongnya anjing zong banget nih, bangsat gak bisa tayang dong, gak bisa kita ngomong gak Siapa bisa, ngajak gua? gak bisa bro, gak bisa. Gua ngomong gosong, dia ngomong anjing, ini gak enak banget. Waduh, itu udah beda kasusnya ya, udah beda kasusnya. Oke, thank you guys. Terima Buat kasih. sudah nyimak di unboxing ini. Sudah 2 jam kita bersama. Luar biasa ceritanya. Hari ini tanpa iklan ya?
Ada tadi gue boker, tapi kan lu gantiin. Oh iya. Hari ini tanpa break luar biasa banget. Gue mulai nggak suka tuh pakai iklan-iklan. Kenapa? Karena Ketahuan nggak ngalir ya? Bukan. Sebagai Kalau di TV itu bangsat ya. Nggak, gue menempatkan diri gue sebagai audiens juga. Kadang-kadang nggak suka lagi seru-serunya, terus tiba-tiba iklan. Ya dan iklannya cuma bumper gitu doang kan. Kebetulan juga YouTube gue bukan premium. Jadi tiba-tiba gue lagi nonton apa ada iklan. Sebel gue ada iklan. Gue merasakan sebelnya dimotong iklan. Nanti gitu. kita perlu istirahat, ada break. Nanti mungkin gue sama Rispo jadi di studio sebelah bagi-bagi kuis. Nah, kita lihat sejenak ada Rispo. Tapi gue senang iklan sekarang. Gue kalau nonton YouTube orang iklan gak gue skip. Kenapa? Karena orang juga pengen gue juga orang nonton YouTube gue nggak di skip iklan. Ini apa ya? Itu ada istilahnya tuh namanya. Anti ya? skip iklan. Ekspektasi karma namanya. Oh, ekspektasi karma. Karma baik. Kalau lu pengen berbuat orang lain berbuat begitu ke lu juga harus melakukan itu. Emang kalau iklannya di skip lu nggak dapat apa ya? Dikit. Lu dapat dikit. Kalau ditonton full kan lumayan. Tapi YouTube sekarang tuh iklannya bangsat Pak. Ada yang 56 menit, ada yang 20 menit. Kalau di PC, tapi kalau di handphone sih enggak. Gue nonton YouTube di TV. Ya dipakai itu kan. Pakai TV. Gue nggak pernah pakai handphone memang. Tolong ya, yang YouTube FF mah nggak relate ini kan nggak ada iklannya. Dolar kuning semua. Pantes Bro Eri Makmur nih nggak masukin vape di YouTube-nya ya. Di YouTube-nya keluarga ya. Yang di vape yang di IG ya. Pantes karena nggak ada duitnya di vape ya. Dipisahkan. Pintar. Oke, thank you guys buat simak unboxing malam ini. Thank you Rispo, thank you Bro Eri. Thank you. Ya, Thank you. ceritanya, ya gue nggak nyangka ya. Maksudnya jujur buat gue Bro Eri ini newbie di industri ini. Ternyata dia punya cerita dan punya filosofi yang wow sangat strong gitu. Dan gue sangat mengharapkan banyak artis yang punya produk di vape ini punya konsistensi dan punya pemikiran determinasi seperti Bro Eri gitu. Cuk, determinasi apa cuk? Diferensiasi gue ngerti. Determinasi apa ya? Ya kayak deterjen gitu, deterjen. Oh berbusa. Kenapa jadi berbusa Mas? Deterjen? Bukan, beda. Determinasi. Apa? Deter itu lebih baik. Iya, deter. Itu better. Ada mie sama nasi. Lebih baik ada mie. Udah. Makin ngaco ini. Oke guys, kita kembali lagi di unboxing minggu depan dengan tamunya nggak tahu siapa. Tapi kayaknya minggu depan mending gue yang tentuin tamunya deh daripada seperti minggu. Tapi kalau minggu depan kalian masih ada gue, berarti gue diperpanjang kontraknya nih. Lu probation 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan. Ya. Ada co-host di sini masih probation ya, dan memang kita terbuka kok buat mau menjadi co-host di sini. Bisa DM ke IG saya aja, ke IG saya ya. Mau jadi co-host di unboxing boleh ya. Gue mau temenin dong jadi co-host gitu boleh. Akhirnya gue kalah kayak di sosmed pada umumnya. Semua yang bertetek gede pasti kalah. Tetek gede. Oke, thank you semua ya. Sampai ketemu minggu depan. Bye bye.